Ah, Word. Oke, teman-teman, Ah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Di sini ada Ye Yintan, ada Andera, ada Ibrar, ada Zulfa, ada Eza. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu ya. Ah, kita buka dulu mungkin pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa cukup. Oke, ini gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat ya? Di pertemuan pertama ini aku pengen coba, ya ini kita sesi pertama ya, jam 1 sampai jam 3. Aku pengen coba sedikit perkenalan dulu. Mungkin ada yang teman-teman, ada yang pernah ketemu aku sebelumnya? Kayaknya belum ya. Oh iya, saya beri. Suaraku jelas gak? Cek, cek. Oke, harusnya sih jelas. Oke, eh mungkin belum ada atau ada yang udah pernah. Aku mau coba perkenalan diri dulu. Oke, namaku aku coba ini dulu aja ya. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman. Mungkin nggak bisa ini. Oke, namaku Muhammad Ilham. Kalau misal teman-teman belum pernah tahu atau mungkin udah tahu di posternya ya, teman-teman bisa panggil aku Kak Ilham aja atau bebas apa Muhammad terlalu umum ya. Kak Ilham aja panggil aku. Sebelumnya pernah di OSN di tahun 2014 dan 2015. Kebetulan yang dapat medali di tahun 2015, dapat medali perak. Terus di tahun yang sama ada juga tuh lomba, kalau teman-teman mungkin sekarang masih ada juga kayaknya, Olimpiade Geografi dan Geosains. Di sebelum OSN itu ada OGG namanya, dari ITB ya. Tuh dapat perunggu, alhamdulillahnya, ya kayak semacam persiapan gitu ya sebelum ASN. Ya mungkin eh, 2015 sudah berapa ya, 8 tahun yang lalu ya. Tapi ya alhamdulillahnya terus sekarang aku kuliah di teknik geologi. Mungkin teman-teman ada yang mau di kuliah di teknik geologi juga. Teknik geologi yang di Jogja ya, di UGM. Aku angkatan 2016, teknik geologi UGM, terus lanjut juga S2 di teknik geologi UGM juga, yang alhamdulillah udah baru selesai kemarin ya. Em, jadi ya mungkin ini sedikit apa ya, ya sedikit pernyataan lah ya di awal ya, karena ya selama 6 tahun lah minimalnya, 6 tahun ini aku banyak berkecimpungnya di dunia pergeologian. Mungkin akan sedikit ah, bukan bias sih ya, mungkin akan sedikit, kalau teman-teman ngelihat juga rencana pembelajaranku, ya dominan di geologi gitu ya, dominan di geologi materinya gitu ya. Tapi ya insya Allah aku masih ingat-ingat juga materi-materi meteorologi, oceanografi, astronomi. Aku udah mulai ngajar juga dari tahun 2016 ya, sampai terakhir ya itu OSK kemarin mau ngajar. Insya Allah ya sedikit-sedikit merefresh lah ya. Nah, itu sementara dari aku. Jadi aku backgroundnya banyak ke geologi ya. Mungkin kalau teman-teman pernah nemuin juga pelatih-pelatih gitu ya eh, dari oceanografi atau meteorologi, pasti ya kayaknya mereka juga banyak condong ke materi yang mereka sering pelajarin gitu ya di kuliahan. Tapi insya Allah ya, semoga insya Allah masih mumpuni gitu ya aku untuk sampai materi-materi semuanya yang lainnya juga. Itu em, oh ya, terus ya sedikit peraturan di kelasku, aku sangat mengencourage, mendorong teman-teman untuk aktif ya teman-teman. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk aktif. Ya aku tahu gitu ya. Ini aku juga pernah mengalami juga yang namanya pelatihan ya gabungan kayak gini. Pasti teman-teman ya mau, ya tergantung karakter. Aku salah satu yang karakternya juga diam juga sebenarnya di pelatihan.
Em, karena ya di satu sisi ya ini teman-teman semua kan ya berkompetisi gitu ya. Walaupun bisa jadi ada yang sama satu provinsi, ada yang beda provinsi. Kalau beda provinsi, alhamdulillah ini jadi masih aman gitu ya, nggak terlalu saingan. Kalau yang satu provinsi ya sebenarnya nggak ada ya nggak ada masalah juga karena sebenarnya ya di pelatihan ya kita berusaha mengambil apa ya ilmu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Aku sangat mengharapkan teman-teman aktif gitu ya. Jadi mungkin gini, aturannya di kelasku ya aku akan ada dua ya. Maksudnya teman-teman nanya, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman akan ditanya gitu ya. Aku yang bakal nanya gitu ya. Jadi eh, ya teman-teman entah itu pertanyaan apapun gitu ya. Ya, kalau misal bisa align sama materinya, kalau kita lagi bahas geologi ya teman-teman nah hanya materi geologi atau soal-soal geologi, alhamdulillah. Tapi kalau udah tidak terbendung itu pertanyaannya, kak aku udah pengen nanya ini dari lama banget gitu-gitu ya. Ya silakan aja, nggak ada masalah. Tanyain aja ya. Kita coba bahas bareng-bareng gitu ya. Namanya juga ilmu pengetahuan selalu berkembang. Mungkin yang dulunya aku taunya kayak gitu ternyata udah berkembang gitu ya. Jadi kita diskusikan bareng-bareng. Jadi aku ya akan berusaha sedemikian rupa supaya teman-teman ya nggak terlalu dicekokin banget gitu ya. Kita diskusi, siapa tahu aku ada nggak update tentang sesuatu, teman-teman bisa nambahin gitu ya. Atau misalnya aku nggak tahu, aku bakal bilang nggak tahu gitu ya. Aku berusaha jawab dulu setahunya aku. Kalau nggak tahu, aku jawab nggak tahu dan aku akan coba cari tahu. Nanti akan aku jawab. Misalnya aku udah dapet gitu ya. Gitu. Jadi aku sangat mengharapkan teman-teman aktif. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja nanya gitu ya. Ya bisa raise hand, terserah insya Allah aku bakal notice. Atau kalau malu nanya langsung gitu ya. Teman-teman nanya aja di kolom chat. Mungkin udah ada yang sering ya ikut pelatihan online kayak gini. Ya udah bosan juga dengar briefing kayak gini. Silakan aja langsung di kolom chat, Kak, mau tanya atau utamanya ini yang paling utama malah ya kalau ada misal aku kurang jelas nih ngomongnya ada yang perlu teman-teman klarifikasikan atau ya kalau online kayak gini pasti internet kadang-kadang nggak stabil ya teman-teman bisa langsung interrupt aja kak tadi nggak jelas atau keputus atau gimana itu ya tinggal bilang aja ya teman-teman atau misalnya aku nggak ada respon di kolom chat atau nggak ada respon lagi di grup WA jadi aku minta tolong gitu ya ke teman-teman kalau sekarang bentar. Kalau aku kayak gini, suaraku jelas dan ini enggak, maksudnya volumenya cukup nggak buat teman-teman? Mungkin ada yang Eza, jelas ya? Oke oke. Kalau aku pakai headset, barangkali kalau kurang jelas harus aku deketin gitu ya. Jadi tinggal kabarin aja. Oke, ya itu sedikit perkenalan dari aku. Mungkin supaya aku tahu juga kondisi teman-teman. Mungkin ada yang mau tanyakan? Eh, Ini aku sempat gagal juga sih di 2014, aku cuma sampai provinsi. Tapi ya namanya gagal itu kalau kita berhenti berjuang gitu ya. Kita berhenti berjuang baru kita gagal. Selama kita masih berjuang, insya Allah belum gagal gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin sekarang masih kelas 10 ya, nanti ya ambil perkenalan di bisa masih ada kesempatan di tahun depannya, tapi ya harus maksimalin juga gitu ya di kesempatan tahun ini. Mungkin Zulfa, ada Zulfa Dwi Afifah, boleh tahu ini aku minta juga apa ininya listnya tapi aku belum belum dikasih list pesertanya. Zulfa dari SMA mana Zulfa? Atau siapa nih? Lagi on nggak ya? Oh Zulfa atau Eza tadi Eza kayaknya Ahmad Eza. Eza dari mana Za? Manice Batam, Pak. Kalimantan. Manice Batam, Pak. Oh Manice Batam. Mantap mantap. Oke. Manice Batam tuh namanya Ice Batam ya? Iya, Kak. Oke, oke. Oh iya. Oh iya aku lupa. Aku dulu dari mewakili Banten. Ya lupa aku. Mewakili Banten dari Manice Serpong. Ya. eh jadi sama-sama kita satu internet terah lah ya. Dari Insan Cendekia juga. Mungkin Insan Cendekia sekarang sudah banyak sekali franchise-nya ya.
sudah banyak cabang-cabang cabangnya di mana-mana. Dulu waktu zamanku IC baru Serpong, Jambi sama Gorontalo gitu ya. Jadi masih sedikit. Sekarang udah ada di Batam, ada di Sumatera ada banyak ya, Padang Panjang. Yang saat yang paling ini banget IC Pekalongan ya, ada IC Pekalongan. Wah, bahkan sampai Papua, IC Sorong ya. Wah, luar biasa. Jadi eh ya mungkin teman-teman yang satu provinsi sama anak-anak sama sekolah IC juga mungkin akan merasakan bagaimana ininya IC ya. Eh, ambisnya gitu ya anak-anak IC. Eza sendirian Za atau ada temannya di sini dari IC Batam juga? Ada temen Kak di sini Kak. Siapa? Ibrar sama Agung di sini Kak. Mantap. Ibra sama Agung ya dari IC Batam juga. eh Kalian lagi di sekolah apa gimana nih? Iya lah di Di sekolah. sekolah Kak. Oke. Pakai laptop sendiri atau dari komputer dari sekolah? Laptop sendiri Kak. Oke, 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 oke. Udah mulai intensif ya pelatihan ya, berarti ya. Iya Kak, udah mulai intensif. Oke, oke, berarti udah eh, maksudnya udah bisa pegang laptop secara intens gitu ya, jadi bisa belajar lebih apa namanya, lebih banyak gitu ya. Biasanya soalnya kan kalau di IC nggak boleh megang laptop kan, maksudnya ada waktu-waktu tertentu gitu. Kalau pas intensif bisa buka terusnya. Eza kelas berapa Za? Sama Ibrar sama Agung nih kelas berapa? Ada yang kelas 10 nggak? Ibrar Kalau kelas saya 10 Kak. Oh, Ibrar kelas 10, wah, mantap. Ibrar pertama kali ya. Eza sama Agung berarti udah kedua kalinya nih. Apa baru tahun ini sampai provinsi? udah kedua kalinya Kak. Wah, gila, mantap. Oke. Pelatihannya udah dari lama berarti. Apa baru ini pelatihan online? Udah lama sih Kak. Udah lama ya. Wah, mantap, Iya. mantap. Oke, oke, oke. Ya, ya aku eh ya makasih Eza, Ibrar sama Agung juga. eh Ya mungkin biar nggak paman banget. Nanti teman-teman bisa kenalan di grup aja ya habis kita selesai pelatihan teman-teman bisa kenalan di grup aku pengen tahu juga teman-teman dari kelas berapa dari SMA mana nanti aku minta juga listnya mungkin ini ada yang namanya juga apa namanya aku nggak ngerti ya takutnya beda-beda atau gimana oke supaya kita langsung aja masuk ke materinya ya ini teman-teman mungkin udah nggak sabar untuk masuk ke materinya da apa namanya bentar IC terus ini SMA oke oke oke. Ya, pokoknya salam kenal buat semuanya. Jangan sungkan-sungkan. Aku mengharapkan kayak Eza juga nih aktif aja gitu ya. Langsung nanya aja, langsung on mic aja kalau mau nanya gitu ya. Makin asik kalau misal makin banyak diskusi kita, insya Allah. Oke, ya lanjut kita coba masuk ke rencana pembelajaran. Ini salah satu hal yang penting juga biar teman-teman tahu juga ya. Kira-kira aku tuh mau gimana sih eh, di pembelajaran kali ini gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah apa namanya pelatihan berkali-kali lipat juga entah online entah offline Eh, terutama nih yang tahun-tahun lalunya udah sampai OSP ya pasti banyak sekali ya pengen mengasah di materi-materi tertentu ya nanti aku jelasin tentang rencana materinya. Hmm. Ya jadi ini udah kelihatan kan ya. Oke, screen aja lah biar ini ya. Ya, jadi rencanaku jadi tiap sesi kita akan punya 2 jam, teman-teman. Kita akan punya setidaknya 18 sesi berarti ya. Total kan kita 36 jam ya, ada 18 sesi. Hari ini kita akan insya Allah ada 3 sesi. Jadi jam 1 sampai jam 3, terus sampai jam setengah 4 sampai jam setengah 6, terus jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, semoga teman-teman bisa ngikutin semua. Pun misal nggak bisa ngikutin, insya Allah akan ada rekaman ya, gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Tapi aku pengen teman-teman confirm aja kalau di grup kalau nggak bisa ikut gitu ya, biar aku tahu gitu ya. Nah, di setiap sesi aku pengennya sih ini bisa jadi berubah ya. Ada pretest ya, pretest dulu. Jadi aku kasih ya sekitar 5 sampai 10 soal gitu ya, baru kita masuk ke materi. Baru abis itu di akhir aku spare juga 10 menit untuk teman-teman barangkali mau tanya jawab gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya ya kita coba bahas pretestnya gitu ya. Tergantung nanti kita lihat aja kondisi waktunya. Ya, ya di satu sisi aku pengen tahu juga kondisi teman-teman kayak gimana di materi tertentu gitu ya.
Terus pengen tahu ya mungkin teman-teman pengen coba ngasah juga biasanya yang dari tahun lalu udah pernah OSP itu biasanya ya udah ngerasa materinya udah cukup sampai bingung mau belajar apa lagi gitu ya. Dan biasanya ya butuh drilling-drilling soal gitu ya. Salah satu tantangan yang menurutku di sini ya karena teman-teman dari tempat yang berbeda-beda adalah ya apa namanya kemampuannya bakal berbeda-beda. Ada yang udah tahun lalu udah OSP, sekarang OSP lagi kayak Ezan ya, atau yang tahun lalu bahkan udah hampir sampai OSN, bisa apa tahu ya. Atau dulu aku pernah ngajar yang udah ISO bahkan gitu ya. Yang ada yang belum pernah sama sekali. Ya, susahnya adalah ya akan beda-beda gitu ya. Aku akan ngambil batas bawah aja. Jadi biasanya belajar online kayak gini ya ya enaknya salah satunya untuk nge-refresh materi aja juga gitu ya. Jadi ambil batas bawah teman-teman yang udah pernah mungkin aku sangat menyarankan teman-teman ya nyiapin pertanyaan gitu ya kalau emang udah bosan banget sama materinya, nyiapin pertanyaan tanyain gitu ya. Teman-teman yang belum jadi aku akan coba target teman-teman yang masih butuh untuk pondasi gitu ya, butuh pondasi untuk pembelajaran. Dan nggak ada salahnya juga yang tahun lalu udah OSP ya untuk memperkuat fondasi lagi gitu ya. Siapa tahu udah lupa-lupa atau masih apa namanya atau ada yang keliru dan sebagainya ya. Oke, seperti itu untuk rencana pembelajaranku. Kita masuk ke rencana materi. Jadi kalau teman-teman lihat di ini ya, di apa namanya? Di linknya ya yang ada di deskripsi grup itu teman-teman bisa lihat ada jadwal jadwal juga gitu gitu ya. Sebenarnya jadi ini rencana belajarku. Aku akan mampatin sebenarnya di hari ini dan besok teman-teman. 3 sesi ya. Sisanya mungkin akan ada 2 atau 1 sesi ya di sesi selanjutnya. Ya supaya aku mikir supaya nggak potong-potong jadi banyak materi yang aku apa langsung kita sehariin aja. Tambah eh, kebetulan aku juga lagi mempersiapkan untuk ada lomba ya. Jadi aku apa namanya entah ya udah lulus S2 masih aja ada lomba ada aja ternyata ya aku takutnya ada hal-hal krusial di apa hari-hari ke depan jadi aku coba mempatin ya. Jadi silakan persiapkan teman-teman untuk energinya di hari ini dan besok dan juga seterusnya ya. Nah, gini, jadi kalau sementara untuk jadwal kayak gini ya, sementara hari ini insya Allah teman-teman udah bisa ngikutin di jadwal-jadwal selanjutnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, nanti aku share lagi juga di grup. Adakah yang bermasalah gitu dengan jadwal ini gitu ya. Jadi kalau misal ada yang bermasalah, teman-teman langsung bilang aja gitu ya. Ternyata yang bermasalah banyak, maksud dalam arti kalau nggak bisa nih di hari Kamis jam sekian gitu ya. Kita bisa coba reschedule ya. Itu nggak ada, semoga nggak ada masalah juga. Bisa reschedule. Nanti usahain banget Hamin 1 harinya gitu ya. Jadi kalaupun aku misal harus mereschedule, aku akan kabarin di Hamin 1-nya ya. Supaya teman-teman punya persiapan juga gitu ya dan teman-teman lain punya persiapan juga kalau ada yang bermasalah gitu ya gitu kalau yang ada bermasalah banyak ya kita coba reschedule lagi ya. Nah ini rencana pembelajaranku jadi ya seperti yang udah teman-teman tahu udah hampir OSP mah pasti udah tahu udah aku nggak perlu ngejelasin apa itu geologi meteorologi oceanografi astronomi. Kita akan ada banyak bahas materi geologi di banyak sekali sesi ya aku hitung uh, sekitar ada 8 lah, 8 atau 9 sesi untuk geologi, ya. Setengah, kan ada 18 sesi ya. Setengah sisanya untuk meteorologi, oceanografi, dan astronomi ya. Nah, materi hari ini aku pengen coba bahas di geologi sejarah lanjutan. Terus kalau sempat misal kita bisa lanjut ke kristalografi mineralogi, kemudian ke petrologi batuan beku. Kalau sempat di hari ini juga. Misal nggak sempat ya kita habisin dulu materi yang sebelumnya ini yang geologi sejarah dan seterusnya. Nanti kita bisa geser ke selanjutnya. Nah, sementara ini aku sebelum masuk ke pretest ya, sorry. Ya mungkin pretest ini ya hal yang sangat apa ya? Ya ringan aja sebenarnya. Aku cuma pengen tahu, nggak perlu teman-teman apa namanya stres mikirin pretest, santai aja. Ya cuma untuk nge-refresh aja. Ya mungkin enggak kayaknya ya kalau misalnya ada pretestnya maksudnya pretest singkat aja ya. Kayaknya nggak ada deh. Mungkin kalau misalnya nanti ternyata disuruh harus ada post test, ya aku akan bikin post test. Sejauh ini sih nggak ada, jadi kita banyak fokus materi. Oke, aku pengen teman-teman aktif dulu. Pertama, coba chat di kolom chat materi apa yang kurang.
Materi yang menurut teman-teman yang kurang ya, menurut teman-teman kurang. eh Silakan coba di kolom chat kirim aja materi yang menurut teman-teman kurang. Bebas mau eh kan ada empat ya, geologi, meteorologi, astronomi, astronomi. Silakan teman-teman chat kalau misal kurang di meteorologi, meteorologi, kurang di astronomi, astronomi, kurang di oceanografi, oceanografi. Atau nah ini kayak Eza juga bisa langsung aja ngomong ininya, ngomong apa namanya, materinya, eh kurangnya apa. Oke, oke, oke. Eza tata koordinat, astronomi, intan astronomi, Ibra astronomi, daerah astronomi. Oke, oke, oke. Wah, astronomi, astronomi. Oke, Ibrar, Zulfa, astronomi. Ada yang bisa lebih spesifik ini mungkin kayak Eza sama Agung, bisa astronomi di bagian apa? Kalau mungkin teman-teman eh, perlu apa namanya materi yang lebih spesifik. Selain oke, astronomi oke, aku sangat mewajarkan karena astronomi memang seperti itu eh, di urutan pertama. Selanjutnya mungkin setelah astronomi, teman-teman ada kurang materi di apa dan spesifiknya di bagian apanya gitu ya. Misal geologi ya di bagian apa, geologi struktur atau bagian apa lagi. Oke, mungkin teman-teman perlu di-refresh untuk materinya. Aku coba tunjukin ininya ya, materinya apa aja. eh bukan mana ya. Nah, oh ini dia. Salah. Bukan. Silabus. Sebentar. Ah, ya. Ada lagi teman-teman yang materi selain astronomi. Oke, ini aku punya sedikit eh ringkasan lah ya materi untuk materi-materi yang pernah diinikan. Perhitungan fisika dan kimia. Oke, berar. Fisika kimia untuk materi astronomi berar atau materi semuanya berar. Oke, oke semuanya ya. Ya, oke. Oh iya, ini aku stop video dulu aja. Ini. Oke. Ya, ya mungkin ini sedikit refresh untuk list materinya yang mungkin teman-teman perlu tahu. Kita punya materi geologi, meteorologi, oceanografi, astronomi. Di geologi, eh ini silabus aku coba buat berdasarkan ya rangkuman-rangkuman yang ada di soal dan seterusnya ya. Di geologi kita punya skala waktu, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dan udah ada yang hafal banget juga. Ini skala waktu geologi yang dari Paleozoikum, Mesozoikum, terus sampai ke epochnya apa aja dan seterusnya. Ini bisa teman-teman ingat-ingat lagi. Terus prinsip-prinsip dasar, interior bumi, tektonika lempeng, kristalografi mineralogi, petrologi, paleontologi, geologi struktur, geomorfologi, peta geologi, bencana sumber di geologi, dan hidrogeologi dasar. Ini seenggaknya ada 12 ya sub materi di geologi. Mungkin teman-teman ada kira-kira dari 12 ini ada yang masih kurang. Kita coba urut ya dari yang geologi dulu. Paling kurang apa kira-kira teman-teman semua? Kalau di materi geologi ya, coba kita coba materi geologi. Barangkali teman-teman ada yang masih kurang. Oke. Oke, Intan peta geologi. Ya. Oke. Peta geologi ya, aku highlight peta geologi. Kan kita coba bahas lebih dalam. Terus, oke. eh Selain geologi, kita punya meteorologi. Meteorologi ini urutannya ya kira-kira ya dari meteorologi umum, atmosfer, sirkulasi, massa udara, front, siklon, antisiklon, tornado, awan, klasifikasi iklim, alat instrumentasi gitu ya. Ini sekitar ada 10 poin untuk meteorologi. Kira-kira teman-teman ada eh, list, ada
request materi meteorologi yang mungkin belum teman-teman pahami lebih lanjut. Selain tadi kalau di geologi ada peta geologi ya dari Intan. Oke. Ya mungkin sambil jalan ya. Nanti aku share aja ini di grup ya. Bisa teman-teman lihat. Untuk nanti barangkali teman-teman bisa buat checklist juga. Selain meteorologi ada oceanografi, kita punya morfologi laut pesisir, karakteristik air laut, gerakan air laut, pasang surut, biologi laut, alat instrumentasi oceanografi. Oceanografi. Terus astronomi ya, ini yang paling teman-teman senengin biasanya astronomi. Astronomi dasar, beberapa teori-teori gitu ya. Terus sudut paralaks, astrofisika, kita ngomongin uh, pemancaran dan seterusnya. Mekanika benda langit, ya, Kepler dan seterusnya, teleskop dan asbol dan tata koordinat. Ini yang tadi teman-teman sangat senengin ya, materi astronomi. Aku coba sebentar, stop share dulu. Oke, takutnya aku lupa buat nge-share. Ya, itu dia. Eh, ya, barusan aku share untuk materi mana share-nya ini dia. Untuk materi apa list materinya ya, apa namanya? Silabus ya. Kalau teman-teman masih apa namanya barangkali butuh ya. Ya, kalau aku sih dulu salah satu hal yang paling krusial itu ya silabus ini. Jadi minimal buat checklist ini mungkin teman-teman yang yang lain ya udah bisa tahu kalau misalnya kurang banget di astronomi dan takutnya malah terlalu terjebak di astronomi sampai akhirnya lupa untuk memperkuat pondasi-pondasi di materi lainnya gitu ya. Jadi silakan gunakan aja silabus ini untuk teman-teman jadikan checklist. Ya, misal teman-teman udah di astronomi oke lah tata koordinat dan seterusnya itu masih kurang banget, tapi coba teman-teman cari cek juga ya. Misal oh, geologi ternyata aku kurang nih di geologi struktur gitu ya. Yang ternyata teman-teman belum dalam pelajarinya atau oh iya lupa aku belajar tentang fosil-fosil gitu ya. Lupa juga tentang belajar tentang ini ada salah satu yang paling ini banget bencana dan sumber daya geologi. Jadi mungkin salah satu ini ya pengantar ya sebelum mungkin masuk ke materi. Ya kalau aku coba lihat materi OSP di khususnya di geologi ya. Ini ini karena teman-teman semuanya request astronomi mungkin tapi aku udah mempersiapkan yang materi geologi hari ini aku coba geologi dulu ya teman-teman ya. Nanti next akan kita coba masuk ke materi lainnya. Nah, jadi salah satu materi yang mungkin di OSK itu kurang keluar juga, kurang terlalu di ini juga adalah tentang bencana dan sumber daya geologi. Ya mungkin keluar dasar-dasar atau teori-teorinya ya, tapi kalau di OSP, bencana dan sumber daya ini udah lebih aplikatif ya. Mungkin teman-teman udah mempelajari juga di soal-soal tahun-tahun sebelum-sebelum ini gitu ya. Yang tahun lalu OSP juga sering ya emang tipikal soal OSP-nya adalah dia ngebahas satu fenomena geologi tertentu gitu ya, entah itu berupa bencana ataupun sumber daya gitu ya. Yang sejauh ini nggak berkaitan nggak jauh dari itu semua karena Indonesia satu sisi ya kalau kita konteks Indonesia ya banyak bencananya di satu sisi di sisi lain banyak juga sumber dayanya gitu ya. Ya kayak misalnya kita ngomongin banyak sekali bencana atau gunung api gitu ya di sisi lain ternyata ya sumber daya panas bumi juga mantep gitu ya. Makanya sempat dibahas itu OSP 2020 ya apa 2019 itu bahasnya tentang uh, potensi panas bumi gitu di Indonesia. Ini salah satu yang mungkin belum keluar di OSK. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke OSP, aku sangat menyarankan ini bisa diperdalam juga gitu ya. Baca-bacalah tentang panas bumi, baca-bacalah tentang emas, gimana potensi emas, nikel di Indonesia gitu ya. Migas, mungkin yang migas belum terlalu dalam ini, belum sempat keluar terlalu dalam. Istilahnya juga bahas bencananya, longsor kita punya gitu ya, gempa dan seterusnya itu punya banyak banyak banget. Jadi kalau kita mau ngomongin study case sebenarnya bisa banyak banget ya kita perdalam di geologi gitu ya. Itu mungkin sedikit ya saran ya dari aku untuk terkait materi geologi ya.
Terus sisanya metodologi teman-teman bisa jadiin checklist juga. Aku kurang, oh iya, kok lupa belum hafalin tentang jenis-jenis awan gitu ya. Ternyata ada banyak banget spesies-spesiesnya. Siapa tahu muncul gitu ya. Terus ya sonografi ternyata teman-teman banyak belum banyak tahu tentang alat instrumentasi. Ini bisa juga jadi teman-teman checklist gitu ya. Jadi di checklist aja kalau yang udah teman-teman udah oke, yang teman-teman belum oke bisa ya dikasih keterangan gitu ya. Aku kurang nih di bagian ini gitu ya. Silakan ya. Itu mungkin sedikit dari aku untuk sedikit pengantar ya biar teman-teman eh, apa namanya ada gambaran. Jadi materiku ya mungkin akan sesuai dengan jadwal, tapi mungkin juga aku akan coba sesuai dengan request teman-teman gitu ya. Tapi untuk hari ini aku coba sesuai dulu dengan jadwal ya, teman-teman ya. eh ya jadi sorry banget kalau teman-teman banyak yang udah request materi astronomi. Kita coba, ya aku tahu dulu aku juga sangat amat kurang di astronomi, jadi selalu pengennya belajar astronomi, astronomi, astronomi gitu ya. Hari ini kita coba dulu ya buat jadi refreshing juga teman-teman mungkin udah eh, mungkin bosan juga kali ya belajar tentang geologi, tapi yang buat jadi refreshing buat teman-teman yang belum tahu ya alhamdulillah bisa jadi materi tambahan gitu ya. Siapa tahu muncul ternyata banyak materi geologi yang baru-baru gitu ya. Oke, sebelum mulai kita coba pretest dulu, siapkan kertas, mungkin teman-teman bisa siapkan kertas dan pulpen di kertas masing-masing aja. Eh, Silakan aku kasih waktu ya. Kertas khusus lah ya, maksudnya nggak harus khusus lembar khusus lembar sendiri gitu. Kita akan punya 10 soal untuk materi geologi, mungkin teman-teman sedikit refresh juga untuk materi geologi. Siapa tahu masih ada yang kurang gitu ya, kita bisa coba perdalam gitu. Silakan tulis 1 sampai 10, soalnya ada 10 dan di pilihan ganda 10-nya. Jadi tinggal nulis A B C D E-nya aja, teman-teman bisa langsung ya. Udah siap teman-teman semua? Kalau udah bisa bilang. Siap, Kak. Oke, mantap. Ya, kalau udah siap kita mulai. Eh, Sedikit aja 10 soal ya. Nomor satu. Nah, ini cuma eh, sangat gampang ini. Tapi ya siapa tahu ya, siapa tahu ada yang kepleset. Mesozoikum dalam pembagian skala waktu geologi dia merupakan apa gitu ya? Apakah turun masa zaman kala periode? Cepat aja ini. 5, 4, 3. Udah kelihatan kan ya? Sorry. Oh ya, udah kelihatan. Sip. 2, 1. Lanjut. Nomor 2. Ini ada soal OSN 2018. Ini terbukti kalau bahkan sampai OSN pun masih keluar soal-soal begini ya. Jadi jangan menyepelekan teman-teman materi-materi seperti ini. Menurut peta geologi yang dibuat oleh Rosidi 1976, litologi daerah Padang dan sekitarnya terdiri dari batuan pratersier, tersier, dan kuarter. Zaman tersier dapat dibagi lagi menjadi beberapa kala dari yang paling tua ke yang paling muda. Adalah, ini ada yang udah pernah latihan soal ini, nggak ada masalah. Sekalian refresh hafalan. Ini juga untuk ya, tingkat soal masuk ke level easy lah ya. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Oke, nomor 3. Dari OSK 2019, periode ini dicirikan dengan berkembangnya rawa yang hangat dan luas. Berkembang pesatnya amfibi dan reptil, terdiri dari dua subperiode, ada Mississippian dan Pennsylvanian. Punya rentang waktu 350 sampai 270 juta tahun yang lalu. Disebut juga sebagai Age of Crinoids. Apakah nama periode ini? Ya, mungkin ada yang udah pernah ngerjain. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Dan ini murni hafalan. Ya, nggak hafalan banget sih kalau yang ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya murni hafalan.
Oke, gampang ya. Apakah Devon, Silur, Perm, Carbon, atau Cambrian? 3, 2, 1. Lanjut ya, soal nomor 4. Masuk ke hukum dasar geologi, karena materi kita akan berkaitan dengan geologi sejarah dan stratigrafi untuk untuk sesi ini. William Smith yang hidup pada abad 18 di Inggris adalah orang yang membuat peta geologi Inggris Raya untuk pertama kali. Ia juga mempergunakan fosil untuk mengidentifikasi perlapisan yang sama umurnya, tapi di lokasi yang terpisah gitu. Metode ini kelak dikenal sebagai prinsip. Itu juga sangat easy. Mungkin ada yang pernah ngerjain juga. Ini cepat aja. Apakah faunal succession, class cutting relationship, superposition, atau continuity, atau inclusion? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ya. Lanjut. Nomor 5. Ya, ini sedikit lah ya, mungkin teman-teman butuh waktu. Pada gambar di samping, manakah pernyataan ini yang tidak benar? Ya, lihat gambarnya. Apakah sesar E terjadi paling awal? Apakah intrusi D terjadi sebelum sesar E? Lapisan C adalah lapisan batuan tertua. Lapisan A adalah lapisan termuda. B selaras dengan lapisan A. Mana kira-kira yang tidak benar ya? Ini silakan. Udah ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nomor 6. Ini ada gambar di kiri ya, teman-teman bisa lihat. Keterangannya A itu batuan beku, B itu batuan metamorf, C bereksi, D batu lempung karbonan dengan kandungan mater organik 5%. E dan G itu adalah batu pasir, F itu batu larang karbonatan, dan H adalah batu gamping. Pertanyaannya, di antara wilayah di bawah ini, manakah yang paling tepat untuk setiap hubungan stratigrafi antar lapisan batuan? Hubungan antara A dan E, kemudian antara B dan C, antara G dan H. Kira-kira mana yang hubungan paling tepat? Ini hubungan stratigrafi. Teman-teman pasti sudah hatam untuk ini. Silakan coba perhatikan. Oke, ya, sangat easy ya. Teman-teman udah prinsipnya sangat sederhana. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Next, nomor 6 udah ya. Nomor 7. Urutan relatif dari batu yang paling tua ke yang paling muda adalah kira-kira yang mana nih? Apakah ABC, apakah BAC, apakah CAB, apakah BCA? Bang ya, BCA. Silakan. Bisa dilihat aja kira-kira yang mana. Oh, Kak, tidak. tadi ini dari yang paling tua ke muda. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Paling paling tua ke paling tua. Tua ke yang muda, ya benar. Dari tua ke yang muda. Ya, dari tua ke yang muda. Sorry ya, ini harus aku coret dulu nih. Dari tua. Mohon maaf Kak, opsinya ketutup bagian mic sama kamera Kak. Oh iya, really? Wait, wait. Mix sama kamera. Mix sama kamera. Ah, sekarang gimana? Masih? Kelihatan nggak sekarang? Eh, Cek, cek. Opsinya Ketutupan ya? Oke, wait, wait.
Coba sekarang kelihatan. Oh iya, wait. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, sip. Dari yang tua ke yang muda ya. Jadi oke. Udah ya. Oke ya. Nomor 7 udah semua, udah ya. Kita lanjut ke nomor 8. Kalau orang kayak gini ketutupan nggak? Tutupan nggak? Ketutupan ya? Oh, bisa ya. Udah kita aja berarti. Ya, a cross-section of Earth's crust is represented below. Index fossil are present in some of the rock layers. Pertanyaannya, these rock layers indicate evidence of past crustal movement based on the principle of. Jadi ada soal-soal yang dia akan dalam bahasa Inggris, jadi aku coba ya, masukin juga, ya kan ya. Pasti ada soal-soal yang tiba-tiba dalam bahasa Inggris. Silakan ini kalau kayak gini kira-kira jawabannya apa? Ini masih prinsip dasar geologi ya. Down wrapping, down warping, cross cutting, original horizontality, apa kontak metamorphism. Silakan. Kira-kira apa? Oke, udah ya, lanjut ya. Nggak terlalu mudah ini. 3, 2, 1. Oke, nomor 9. Ntar aku naikin aja deh biar bisa lebih jelas ini ya. Begini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Mungkin ada pernah ngerjain juga ini. Masih tentang stratigrafi, prinsip dasar geologi dan apa skala waktu. Stratigrafi daerah Grasberg disusun oleh kelompok batu Irian dan Kemblangan. Ya. Pada kelompok batu kami Irian ada formasi Waripi, Volmai, Sirga, dan Kais. Apabila formasi Waripi berumur Paleosen dan Kais berumur Miosen, maka formasi Volmai dan Sirga akan berumur apa? Mungkin ini sangat easy, sangat sengaja aku kasih yang easy soalnya cuma buat refresh aja. Oke, kalau easy ya. Kita lanjut. 3, 2, 1. Lanjut. Nomor 10. Terakhir ya. Nomor 10. Wah, ini masih nggak kelihatan ini. Tutupan ya. Nah, kita aja berarti. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini ya. Ada G, H, K, Y, C ini bisa kelihatan ya. X, ada S, D, F, dan seterusnya. Lihat gambar di soal ini terkait gambar penampang geologi. Manakah pernyataan berikut ini yang salah? Ya, kalau teman-teman ingat ini OSK 2022 ya, tahun lalu ya, kalau nggak salah. Pas tryout apa latihan OSK kemarin kan ini dikeluarin juga soalnya. Kira-kira mana yang salah? Z memotong sampai lapisan batuan F, F itu yang paling atas. Untuk si batuan M terdiri paling akhir antara batuan S dan A terdapat pada ada jeda umur. G adalah umur batuan paling tua. F lebih muda dari batuan D. Kira-kira mana yang salah ya? Nah, ini salah satu yang patut diperhatikan juga adalah ini.
Jadi mana yang salah atau mana yang benar atau kecuali ini mungkin teman-teman yang udah sebelum-sebelumnya udah sampai OSP atau pernah makanya udah mantap semua materinya bisa jadi akan ke gocek kita sama soal-soal ada kecualinya mana yang salah gitu ya yang paling benar atau gitu-gitu ya pokoknya jangan sampai ya teman-teman ya istilahnya salah konyol gitu ya materi udah oke tapi pas ngerjain ternyata salah karena nggak baca gitu ya oke ini easy banget ya oke ya udah semua. Wait. Apa nih? Oke, sini udah bilang. Oh iya. Oh, pantesan ada tinggal 11. Oke, Intan. Nggak ada masalah. Tadi kurang nomor berapa, Intan? Emang sering kayak gitu kalau kalau online sering banget kayak gitu. Intan kurang nomor. Oh, berapa nomor 5 ya? Oke, oke, oke. Oke, nggak ada masalah. Oke. Ya, teman-teman yang lain udah semua aman ini. Participantsnya. Oke. Kalau udah semua, teman-teman eh ya ini boleh. Ini nomor 5 ya Intan ya. Nomor 5 udah ya. Ini mana yang tidak benar. Nomor 11. Oh ini stratigrafi. Mana pilihannya. Hubungan antara A sama E. Batuan B sama C. Ini B sama C hubungannya apa. Terus G sama H. G sama H ini hubungannya apa gitu ya. Saya pilih 3, 2. Itu ya Intan. Terus nomor 7 itu ini. Mana yang paling tua ke yang paling muda. Ini ya. Jadi antara A, B sama C ini bisa kelihatan ya mana yang paling muda, mana yang paling tua. Urutan dari yang paling tua ke yang paling muda ya. Paling muda. Ya ini prinsip dasar geologi juga ya. Terus nomor 8 sorry, udah ya ini ya nomor 7 ya. Urutannya mana paling tua ke yang paling muda. Terus nomor 8 ini kira-kira ini menunjukkan apa namanya? Prinsip geologi yang apa gitu ya. Kondisi seperti ini nomor 8. Nomor 9 ini ada formasi Waripi, Faumai, Sirga, dan Kais. Kalau si Kais itu berumur Miosen dan Waripi berumur Paleosen, kira-kira Faumai dan Sirga umurnya apa? Ya, ini bisa easy banget. Ini bisa langsung di ini aja. Kira-kira umurnya apa? Dan nomor 9 ini ya. Nomor 10. Nggak apa ini. Cepat aja. Nomor 10. Lihat gambar ini. Kira-kira mana yang salah? Ya. Z memotong sampai sesar Z memotong sampai lapisan batuan F. Apakah ini sesar Z? Terus intrusi buku M terjadi paling akhir. S dan A dari jeda umur. Mana S dan A ada jeda umur. Atau ini. G adalah umur batuan paling tua. Dan F adalah lebih muda dari batuan D. Kira-kira mana yang salah? Gitu ya. Oke ya. Oke, seperti itu untuk sementara ini soalnya. Ya, cukup ya teman-teman untuk tesnya. Oke, langsung aja lah ya, langsung langsung kita bahas aja. Takutnya nanti nggak tempat dan malah ngambang. Oke, ini gampang banget soal nomor 1 ini sambil teman-teman jawab di kolom chat ya. Nomor 1 Mesozoikum adalah di skala waktu geologi dia merupakan gampang banget masa ya. Jadi ya ini soal anak-anak mungkin ini bukan bukan ini ya
soal seleksi sekolah mungkin ini harusnya. Seleksi sekolah. Ya, aku sedikit nge-refresh teman-teman lagi ya. Kita punya beberapa uh, di skala waktu geologi yang paling paling baru mungkin kalau teman-teman belum pernah lihat. Ini aku tunjukin aja. Aku lupa kayaknya ada yang paling baru lagi deh. Ini kayaknya tahun berapa ya? 2000. Oke, versi 4.0 mungkin ada yang 5.0 aku lupa. Nah, ini GSA Geologic Timescale Geological Society of America ya. Jadi biasanya ini yang menjadi patokan ya. Dari kita punya kurun ya, teman-teman ingat-ingat kita punya kurun Adian, Archean, Proterozoic dan sekarang ada di kurun Phanerozoic ya, ingat-ingat. Terus habis kurun kita kurun atau bahasa Inggrisnya eon ya, punya eon. Kita punya era, era itu adalah masa kalau di Indonesiain. Masa kita punya Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum. Kalau di soal tadi kan kita punya ya ini ada Mesozoikum berarti dia masuknya masa gitu ya. Terus masuk period, period itu zaman. Satu zaman, satu masa ada banyak zaman. Nah, ini salah satu yang wajib dihafal sama teman-teman. Ya, mungkin ada yang belum hafal, aku sangat menyarankan dihafal. Ada Cambrian Ordovician. Aku dulu ngafalnya pakai sos backup. Nah, ini dulu. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Ini kok. Oke. Cambrian, C. O-nya Ordovician. S-nya Silurian. D-nya Devonian. K-nya Karbon. Nah, P-nya Permian. Nah, ini zaman yang ada di masa Paleozoikum. Ya, ini mungkin sedikit eh, apa namanya jembatan keledai buat teman-teman yang belum mungkin mungkin belum belum ini atau merasa kesulitan untuk menghafal. Ya, ya siapa tahu ya muncul gitu ya. Dan ya gini, aku tahu kalau ya nggak apa namanya menghafal itu ya cuma sebagian ke dalam arti apa ya? Mungkin sekarang ya yang teman-teman sangat perlukan itu adalah memahami gitu ya. Tapi dengan menghafal sedikit, teman-teman mungkin akan membantu pemahaman teman-teman gitu ya. Jadi ya oke kita apa bukan esensi banget menghafal itu artinya yang penting kita paham tapi dengan di kondisi Olimpiade Kebumen ini yang ternyata butuh sekali hafalan gitu ya recall memory ya menghafal itu jadi suatu kebutuhan gitu ya mungkin di pelajaran-pelajaran lain mungkin teman-teman yang nggak bakal perlu sebegitu banyaknya tapi di kemudian ternyata perlu sebegitu luar biasanya gitu menghafal ya oke itu terus Mesozoik Mesozoik kita punya Trias, Jura dan Kapur ya. Terus kita punya Kenozoik, masa Kenozoik ada beberapa zaman. Nah, di zaman ini yang kita bagi-bagi menjadi ada beberapa ya. Awalnya ada istilahnya namanya tersier dan kuarter ya, tersier kuarter. Sekarang tersier udah hilang, kita ganti jadi paleogen, neogen sama kuarter. Jadi awalnya kuarter sama tersier, tersier itu yang neogen paleogen ya. Sekarang udah di tersier udah di kita pisahin lagi jadi paleogen dan neogen. Nah, sisanya kuarter masih ada. Nah, jadi ini untuk istilah aja ya buat teman-teman mungkin yang belum tahu ada zaman kuarter ya. Zaman kuarter itu adalah zaman yang dia mentok di Pleistosen. Pleistosen itu sekitar 2,6 juta tahun yang lalu ya. Jadi gunung api kuarter kalau teman-teman pernah di endapan kuarter ya. Endapan kuarter gunung api kuarter berarti dia terbentuk mentok di Pleistosen gitu ya. Gunung api kuarter gunung api yang dia umurnya nggak lebih dari 2,6 juta tahun gitu ya. Atau umur Pleistosen maksimum. Jadi bukan terbentuk di Pliocene dan seterusnya. Kalau lebih dari itu umurnya dia akan masuk ke Neogen atau Paleogen ya. Paleogen kebagi jadi tiga, Paleosen, Eosen, Oligosen. Ini mungkin akan jadi bisa bisa banget jadi soal ya Neogen sama Paleogen ini karena ya ini salah satu istilah yang baru ya. Maksudnya sebelumnya kita pakai tersier bahkan di soal yang tadi ya, soal sebelum itu pakai tersier ya, soal yang ada di tadi latihan. Nah, sekarang kita udah punya paleogen itu PEO ya. Ini dulu aku ngafalnya gini ya. Ini kita punya tiga paleogen, paleogen, terus kita punya neogen, sama ini kuarter ya. Kuarter. Kita punya paleosen, eosen, oligosen, terus miosen, pliosen ya, ini neogen, dan pleistosen, holosen ya. Ya ini
ya minimal dasarnya ini teman-teman ya mungkin udah pada hafal juga. Ya aku sangat menyarankan jangan sampai hafalannya hilang untuk ini karena nanti untuk analisis-analisis selanjutnya akan diperlukan juga gitu ya. Tadi teman-teman lihat juga soal-soal latihan ya soal-soal pretest ya. Ada beberapa yang muncul tentang ini. Jadi dan ini akan secara konteks ya akan sering banget muncul di Indonesia. Kenapa? Untuk soal-soal yang konteksnya di Indonesia karena ya mentok endapan di Indonesia itu mentok di umur-umur di paleogen ya bisa di paleosen, eosen, oligosen. eh Sulit untuk menjumpai atau bahkan sangat jarang lah intinya menjumpai endapan yang umurnya kapur ya Cretaceous atau bahkan Jura atau Triasik. Seringnya batuan yang umurnya Mesozoikum ya umurnya di masa Mesozoikum dia bertindak sebagai intrusi atau batuan dasar ya metamorf ya biasanya basement gitu itu bisa umurnya bisa lebih tua dari Paleosen gitu ya. Tapi endapan-endapan yang kita punya tuh mentok di Paleosen seringnya. Makanya di umur-umur endapannya pasti akan nggak jauh-jauh dari Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen dan seterusnya. Jadi ini akan sangat penting sekali buat teman-teman yang belum hafal. Aku sangat menekankan untuk dihafal gitu ya. Dan misalnya udah hafal, nah tugas selanjutnya adalah apa namanya menelaah lebih dalam di setiap ini terjadi apa sih kira-kira gitu ya. Ada fenomena geologi apa yang terjadi di Miosen, di Pliocene, utamanya makin mendekat ke arah sini Pleistosen, Holocene kita punya perkembangan manusia purba itu yang kaitannya dengan ini ya arkeologi dan seterusnya. Jadi ini aku sangat menekankan ya buat teman-teman. Oke, itu soal nomor satu nih bisa kemana-mana. Jadi masa ya yang B. Lanjut nomor dua, ini yang tadi aku sempat singgung juga. Nah, menurut peta geologi yang dibuat oleh CD, ada batuan pratersier, tersier, kuarter. Jadi tersier itu ya adalah yang tadi Paleosen ya. Ya. Sedangkan sebelum Paleosen itu namanya pratersier. Dan tersier terbagi lagi yang menjadi beberapa kala dari yang paling tua ke yang paling muda. Gitu ya. Ini urutan dan urutannya dari yang paling tua ke yang paling muda. Ini perlu teman-teman ini juga highlight juga tua ke muda, muda ke tua ya. Ini jangan sampai teman-teman ketukar intinya muda ke tua, tua ke muda ini jangan sampai ketukar tadi bagus banget tadi ada yang ingetin ya kira-kira uh, bentar. Kira-kira ini dari muda ke tua atau kemana gitu ya. Ini pokoknya wajib banget teman-teman ini lihat-lihat karena nggak mesti ya nggak mesti dia nanya tua ke muda gitu ya. Nanya muda ke tua gitu ya. Dan jebakan mungkin di situ gitu. Oke, dari tua ke muda ini masih masih sesuai dengan ininya. Berarti gampang aja. P ya. Pelesan, Eosen, Legosen, Miosen. Oke, ini udah teman-teman harus udah ini banget ya. Nanti kalau misal kebagi lagi ya, teman-teman ingat-ingat ada Paleogen sama Neogen ya. Paleogen, Neogen. Ini siapa tahu ya nanti pertanyaannya nah, lebih advance ke arah sini. Jadi kebaginya jangan sampai ketukar ya. Kalau Paleogen itu mentok di Oligosen, Neogen mulai dari Miosen gitu ya. Dan Kuarter mulai dari Pleistosen dan Holosen ya. Oke ya, teman-teman ya. Ini sedikit eh, pendetailan. Oke, 2D ya. Satu B, 2D. Nomor 3. Nah, ini dia. Ini eh, alhamdulillahnya di soal ini dikasih banyak sekali clue ya. Ini banyak sekali clue-nya berkembang pesat amfibi reptil, ada superior, Pennsylvanian dan seterusnya Australian. Nah, ini kalau teman-teman pernah ingat-ingat ya tadi di apa namanya? Kalau waktu geologi ya, mungkin ada yang udah hafal juga. Nah, ingat-ingat di masa Paleozoikum ya. Di Paleozoikum itu kita punya uh, dari yang paling tua ya. Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Karbon dan Permian ya. Salah satunya di sini dia jelasin nih soal ini dia terdiri atas dua subperiode Mississippian ke Pennsylvanian. Terus dia berkembang pesat juga ini rawa yang hangat dan luas. Karbon itu kebagi jadi Mississippian dan Pennsylvanian ya. Sebenarnya dari sini udah jelas ya. Pennsylvanian. Jadi sebenarnya jawabannya jelas karbon. Tapi kalau teman-teman nggak tahu ini, sebenarnya nggak ada masalah karena di sini kasih clue nih.
Rawa yang hangat dan luas. Rawa yang hangat dan luas itu dia penciri untuk nantinya ya zona-zona rawa itu teman-teman setelah eh, di sekitarnya akan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan ya, tumbuhan-tumbuhan yang kemudian akan mati ya akhirnya tertimbun. Zona-zona rawa ini yang tertimbun ini ya lama-lamaan akan ya, terakumulasi semuanya material-materialnya membentuk namanya lahan gambut ya. Teman-teman pasti pernah dengar lahan gambut. Lahan gambut lama kelamaan akan terkena proses kimiawi, fisika dan kimiawi tertentu membentuk lapisan batu bara ya, lapisan batu bara, lapisan batu bara. Nah, lapisan batu bara ini kalau misal kita telaah ya kandungan utamanya adalah kandungan karbon. Jadi sebenarnya kandungan karbon itu diambil ya dari terkelihatan ya di lapisan itu umur umur batu bara yang salah satu yang paling ini adalah batu bara yang umur karbon. Jika ditemukan lapisan batu bara yang tebal dan luas jadi di banyak tempat gitu ya dan ternyata setelah ditelaah umurnya adalah di sekitaran 350 sampai 270 juta tahun yang lalu ya. Makanya kita sebut sebagai zaman karbon ya. Kita ini nomor 3 zaman karbon. Lanjut nomor 4. Nah, ini gampang, cepat aja. Beberapa prinsip-prinsip geologi dia menggunakan fosil. Ini clue-nya menggunakan fosil. Berarti kalau kita lihat di sini pilihannya ya. Nanti aku coba ini lagi. Yang ada fosil-fosilnya kita pakai adalah faunal succession. Oke, kita punya cross cutting, memotong-memotong, bukan superposisi, lateral continuity, inclusion. Ini nggak ada yang pakai fosil, yang pakai fosil adalah faunal succession. Oke, lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 pernyataan mana bawahnya yang tidak benar ya. Ini uh, gampang sekali. Kenapa? Karena yang di pilihannya nih dia naruh yang pilihan ini A paling awal. Sesar E terjadi paling awal ya. Sesar E terjadi paling awal. Benar apa salah? Sangat terlihat bahwa sesar E ini mentok sampai lapisan paling muda gitu ya. Berarti sesar E ini dia memotong lapisan paling muda sehingga dia terjadi bukan paling awal tapi paling akhir ya. Ya. Sehingga yang A ini udah salah jawabannya. Jadi yang A ini jawabannya. Ya. Jawabannya tidak benar sehingga jawabannya tidak benar adalah yang A gitu ya. Harusnya akhir. Kalau intrusi kita coba cek yang lain. Intrusi D terjadi sebelum sesar E. Intrusi D terjadi sebelum sesar E. Padahal ya benar apa salah? Benar. Karena intrusi D ini kepotong sama sesar E. Berarti intrusi D dulu baru sesar E. Berarti benar. C adalah lapisan batuan paling tua. Di sini kelihatan lapisan C paling bawah ya, berarti paling tua benar. A adalah lapisan permuda. A ya kalau ini di endapan atasnya kita nggak ada notasi berarti lapisan permuda adalah A, berarti ini benar. B selaras dengan lapisan A. B selaras dengan lapisan A. Di sini nggak ada bukti-bukti erosi sehingga kita bisa bilang B itu selaras dengan lapisan A. Ini jawabannya yang E juga benar. Sorry. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5 jawabannya A. Oke ya. Oke, sampai nomor 5. Sementara ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Eh Sebelumnya mungkin ada yang masih bingung atau aduh kak ini terlalu easy kak. Aduh, ya maaf ya teman-teman kalau terlalu easy. Mungkin eh dibuat refresh dulu aja. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Sorry. Suaraku masih jelas kan ya? Cek, cek. Oke, cek, cek, cek. Oke. Jelas, Kak. Oh iya. Oke, thank you, thank you, thank you. Oke, lanjut nomor 6. Kita punya apa nih di nomor 6 hubungan stratigrafi ya. Ini gampang banget juga ya. Eh Geologi kayaknya nggak ada yang susah ya buat teman-teman. Harusnya. Kita punya lapisan A, B, C, D, F, G ya. Pertanyaannya adalah hubungannya antar tiap lapisan apa nih? A dan E. A itu intrusi dan E adalah batuan sedimen. Ini adalah batuan beku dan ini adalah batuan sedimen. Kita bisa lihat hubungan antar keduanya adalah hubungan tidak selarasan yang beda jenis batuan. Ya, beda jenis batuan berarti dia yang satu batuan kristalin dan satu batuan sedimen. Sehingga kita bisa menyimpulkan hubungan tidak selarasnya adalah non-conformity. Oke, antara kristalin dan non kristalin atau terus ini bukan selarasan ya. B dan C.
B dan C. B ini adalah batuan metamorf dan C ini adalah batuan sedimen ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa B dan C ini adalah dia sama, dia antara kristal dan non kristalin sehingga dia adalah non conformity juga. Oke. Terus G dan H ya. G dan H. G dan H. Nah, ini teman-teman bisa lihat G dan H. Nah, G dan H dia ada bekas erosi ya, sehingga kita bisa simpulkan kalau dia tidak selarasan yang ada erosinya atau kita sebut sebagai disconformity ya. Kita punya disconformity, hubungan tidak selarasan A dan E adalah sama kayak B dan C ya, sama-sama non conformity, dia eh, beda jenis batuan, kristalin dan non kristalin. Jadi menurutku ini adalah jawaban yang A. Teman-teman ada yang jawab yang lain? Kemungkinan ada yang ke ini sama jawaban yang E ya. Sebenarnya intrusi itu, sejauh yang aku tahu intrusi nggak ada di hubungan stratigrafi. Istilah hubungan stratigrafi ya. Jadi untuk hubungan stratigrafi yang dia beda batuan, dia akan non conformity ya, beda jenis batuan. Jadi menurutku ini jawabannya A. Oke ya. Oke, lanjut nomor 7. Nah, ini sorry, pada nggak kelihatan pilihannya. Dia tanya dari yang paling tua ke yang paling muda ya. Dari yang paling tua ke yang paling muda. Ini teman-teman gimana caranya? Gampang aja. Ini kan dia cross cutting ya. Lagi cross cutting. Kita bisa lihat bahwa batuan yang pertama kali yang diterobos adalah batuan yang lebih tua ya, yang diterobos ya. Yang menerobos akan lebih muda. Berarti kita akan punya lapisan batuan C ya, yang kemudian diterobos lapisan batuan A ya. Kelihatan C ini diterobos A, nggak mungkin C menerobos A karena yang kelihatan menerobos adalah yang A yang menerobos C ya. Terus lapisan A ini diterobos sama lapisan batuan B gitu ya. Sehingga yang pertama kali muncul ada kan ada lapisan C ya. Dia diterobos dengan lapisan A ya. Habis itu terobos lagi sama lapisan batuan B. Oh, C, terobos A, terobos B. Jadi dari yang paling tua ke yang paling muda adalah CAB ya. Jawabannya adalah yang C ya. CAB. Oke ya. Nomor 7. Oke. Nomor 8. Lanjut ya. A cross section of Earth's crust is represented below. Indeks fosilnya untuk menunjukkan di beberapa lapisan batuan ini. These rock layers indicate evidence of past crustal movement based on the principle of. Jadi kalau teman-teman lihat, ini lapisannya dia miring ya. Lapisan miring kayak gini, dia menunjukkan ada mengindikasikan dan dia bukti dari pergerakan kerak ya di masa lalu. Nah, di mana pergerakan kerak di masa lalu ini dia akan menunjukkan prinsip geologi yaitu bukan kontak metamorfism, bukan cross cutting. Yang paling jelas adalah apa? Original horizontality, di mana lapisan batuan itu pada dasarnya ketika tidak terganggu atau oleh aktivitas tektonisme ya atau pergerakan kerak, dia akan horizontal ya. Pada awalnya adalah horizontal. Kemudian ada gangguan-gangguan ya, pergerakan-pergerakan kerak, ada gangguan tektonik sehingga dia akan miring gitu ya. Berarti kemiringan ini disebabkan salah satunya adalah pergerakan kerak gitu ya. Baik pergerakan kerak itu menyebabkan basement menjadi miring jadi dia terendapkan dan miring gitu ya. Atau emang awalnya dia lapisannya horizontal terus akhirnya dia miring gitu ya. Itu bisa juga. Dan intinya adalah ini menunjukkan prinsip geologi berupa initial horizontality atau yang 3 ini ya atau C lah ya di A B C D ya. Itu untuk nomor 8. Lanjut nomor 9. Nah, ini mungkin sedikit lebih ini ya. Gabungan ini jadi stratigrafi dan juga apa namanya? Skala waktu ya. Stratigrafi daerah Grasberg tersusun atas dua kelompok batu gamping. Kita punya formasi Waripi, kita punya Paumai, kita punya Sirga dan kita punya Kais ya. Apabila formasi Waripi dia berumur Paleosen, jadi ini kembali sorry, ini Waripi dia berumur Paleosen. Kemudian di atas Waripi kita punya Faumai, kita punya Sirga, kemudian kita punya Kais ya. Dan formasi Kais berumur Miosen ya. Ya, ini gampang aja. Teman-teman yang udah hafal ya, tinggal urutannya adalah Peom PPH ya.
Sehingga kita akan punya formasi sirga dan Formai dan sirga, dia berumur Eosen dan Oligocene ya. Jadi ini mungkin sangat mudah buat teman-teman Eosen dan Oligocene ya. Kemudian yang C ya. Ini bisa ya, ya mungkin ini dasar banget kayak gini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan muncul soal-soal semacam ini dan sedikit lebih dimodifikasi gitu ya. Sangat banyak sekali sebenarnya modifikasinya gitu ya. Yang seenggaknya teman-teman prinsip ini teman-teman udah paham gitu ya. Dan bisa teman-teman terapkan di berbagai kondisi. Oke, lanjut. Jadi 9 itu yang C. Nah, 10 terakhir ya. Mana yang salah? Kita lihat ya. Kalau kita lihat mana yang salah? Pertama yang A. Sesar Z memotong sampai lapisan batuan F. Oke, ini bisa kita ini dulu ya. Sesar Z memotong sampai lapisan batuan F. Ini sebenarnya ada nggak kelihatan ini ya. Dia apakah memotong sampai F apa enggak gitu ya. Karena sasaran sampai sini gitu ya. Dan biasanya eh, daerah-daerah ini kan ada lembah kayak gini ya. Nah, daerah-daerah lembah kayak gini biasanya uh, dia merupakan mencirikan ada bidang lemah gitu ya. Nah, bidang lemah yang ternyata direpresentasikan dari Z ini. Bisa ada zona sesar kayak gini, dia erosi atau apa namanya, air itu pasti bakal banyak lari ke sana sehingga akan terbentuk aliran sungai gitu-gitulah intinya. Di sini kemungkinan besar ada sungai yang terbentuk di sini yang dia menunjukkan adanya aktivitas sesar. Saat ini adalah Z ya. Jadi biasanya terbentuk lembah-lembah kayak gini dia menunjukkan ada sungai, ada sesar di bawahnya gitu ya. Sehingga ada bidang lemah dan air banyak mengerosi ke arah situ. Nah, simpan dulu. B, intrusi batuan M terjadi paling akhir. Nah, kalau teman-teman lihat, ini intrusinya dia nembus sampai lapisan yang F ini ya. Berarti bisa kita simpulkan sebenarnya dia ya iya gitu ya, dia terbentuk paling akhir gitu ya. Jadi yang B ini adalah benar. Terus antara batuan S dan A terdapat jeda umur. S dan A ada jeda umur. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita punya lapisan yang dia miring kayak gini gitu ya. Kemudian ada di atasnya ada lapisan yang horizontal sehingga dia ada angular unconformity ya, atau ketidakselarasan yang dia menyudut ya, yang kemungkinan besar ya ada tidak selarasan dan menunjukkan adanya jeda umur. Jadi yang C ini adalah benar. G, umur paling tua. Nah, sejauh ini dia adalah yang paling bawah ya. Kalau teman-teman lihat lagi, ini lapisan yang paling bawah adalah lapisan yang G, sehingga sejauh ini ya mungkin G ini yang benar, lapisan paling tua. Dan umur lapisan batuan F lebih muda dari umur lapisan batuan D. F lebih muda dari batuan D, ini juga benar ya, karena F ini di atas dan D ini di bawah, sehingga F ini akan lebih muda dari batuan D secara posisi ya. Sehingga yang belum terkonfirmasi dan kelihatannya kalau teman-teman lihat ini lapisan S ini dia masih sejajar, lapisan D juga dia masih sejajar ya, sehingga sedangkan ya di sini lapisan harusnya lapisan K, lapisan H sama G ini dia sedikit lebih turun ini ya. Nah, misalkan lapisan H di sini gitu ya, dia turun. Harusnya kalau si sesar ini nyampe ke lapisan F ya, ya lapisan-lapisan S D ini harusnya dia turun juga yang bagian sini gitu ya. Ternyata enggak gitu ya. Menunjukkan bahwa sesar itu cuma terjadi sampai lapisan batuan mentok di K lah ya, ini kemungkinan ya. Mentok di K gitu ya. Jadi dia tidak memotong sampai lapisan batuan F, sehingga yang salah adalah yang A. Ya, sarjat memotong sampai lapisan batuan F adalah salah. Oke, sementara ini kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk sedikit ya refreshing ya sebelum kita masuk teman-teman. Oke, oh ya, Dera nomor 4, sorry, nomor 4. Oh ya, ini. Nomor 4 ini ngomongin tentang eh, apa namanya, prinsip dasar geologi untuk menggunakan fosil ya, Dera. Jadi kalau kita lihat ini cross cutting relationship adalah hubungan potong memotong atau yang tadi kita bahas di sini ya, di soal nomor 7, dia potong memotong ya, yang dipotong ya akan lebih tua daripada yang memotong ya. Sehingga dia adalah hukum potong memotong, tidak menggunakan fosil ya, penampakan batuan. Terus yang C adalah superposisi. Superposisi adalah
dia lapisan yang di atas adalah lapisan yang lebih muda gitu ya, daripada lapisan yang di bawah, karena lapisan di bawah ini terbentuk lebih dulu gitu ya, berposisi kayak bikin lapis legit lah ya, lapis legit. Kalau teman-teman bikin lapis legit, yang terjadi adalah teman-teman bikin lapisan bawah dulu gitu ya, atau bikin jelly yang berlapis-lapis lah ya. Terus lapisan bawah dulu bikin, jadi baru lapisan atasnya. Jadi yang lapisan bawah ini terbentuk duluan sehingga dia lebih tua gitu ya, lebih tua. Posisi ngomongin kayak gitu. Lateral continuity itu dia keberlanjutan secara lateral gitu ya. Ini bisa kita kaitan juga dengan kalau hukum hukum yang kalau teman-teman pernah ini lateral akresi ya, nggak jauh beda lateral aggression. Jadi dia pada daerah-daerah yang dia uh, terbentuk di berdekatan dengan sumber sedimen ya, dia akan punya pola-pola endapan yang dia nah, jadi nggak horizontal tapi dia membentuk seperti ini gitu ya. Ya, jadi kelihatan nggak ya teman-teman? Sorry. Jadi pola-pola endapan yang dia tidak horizontal tapi dia membentuk kayak gini. Nah, lateral. Dia akan membaji ke arah samping kayak gini ya. Jadi dia tebal di tengah bagian sini, tapi makin ke samping dia makin tipis gitu ya. Dan lateral continuity kemenerusannya secara lateral. Jadi teman-teman akan melihat lapisan batuan yang awalnya dikira tua ke muda tuh atas ke bawah. Ternyata kalau di kondisi kayak gini dia akan ya, lapisan A di sini, B di sini, C di sini. Dia searah dengan ke samping itu ya, ke arah semakin ke arah hulu ya, ke arah hulu dia ternyata semakin uh, tua gitu ya. Jadi bukan cuma horizontal ternyata, tapi juga secara lateral gitu ya, penyebarannya gitu ya, penyebaran lapisannya gitu ya. Lapisannya secara enggak cuma horizontal tapi secara lateral, atau lateral continuity. Jadi dia tidak diindikasikan dengan fosil tapi diindikasikan dengan geometri dari perlapisan, bentuk perlapisan. Terus inklusi adalah inklusi batuan ya. Yang menginklusi ya itu lebih tua daripada yang diinklusi gitu ya. Kenapa? Karena yang menginklusi itu harus ada duluan ya, harus ada duluan. Lapisan kalau yang kayak yang tadi sini ya, misal lapisan nih ada lapisan batuan B nih ya, untuk bisa lihat yang dia menginklusi C dan menginklusi A ya. Nah, berarti lapisan B ini udah ada duluan nih ya, karena uh, ketika lapisan C terbentuk, nah, ada lapisan batuan-batuan B yang dia tererosi kemudian nyemplung dan uh, ikut terendapkan bersama lapisan C gitu ya. Ya berarti yang B ini harus sudah ada duluan sehingga bisa dierosi gitu ya. Yang A juga sama, maksudnya B udah ada duluan baru keintrusi sama lapisan A sehingga keikut nih batuan-batuan B sehingga B harus ada duluan sehingga inklusi itu yang menginklusi lebih tua daripada yang diinklusi gitu ya. Jadi inklusi juga salah gitu ya. Jadi yang menggunakan fosil adalah faunal succession. Sebenarnya ada faunal succession, ada juga strata identified by fossil. Mungkin sebenarnya ya strata identified by fossil ini bisa lebih ini ya. Kalau tapi nggak jauh beda. Faunal succession dan strata identified by fossil itu nggak jauh beda. Intinya dia menggunakan fosil gitu ya untuk mengidentifikasi lapisan batuan. Jadi 4 jawaban yang A. Iya, oke, Dera, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Mungkin untuk soal yang udah kita sempat bahas ini atau 10 baik di sejarah geologi, geologi sejarah atau sekolah waktu geologi, sedikit sedikit ya mereview ya lapisan apa batuan materi-materi yang pasti udah teman-teman pelajari gitu ya. Belum ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau belum ada kita cukupkan untuk ini. Silakan ya teman-teman tadi yang belum yang yang masih salah-salah bisa coba di ini lagi ya, review-review lagi, siapa tahu ternyata masih muncul gitu soal-soal seperti ini. Oh ya, soal nomor 2, sorry. Soal nomor 2. Oh ya, ini ya. Denis. Oke, boleh. Ini soal nomor 2 kita bahas lagi. Ya, nah ini kelihatan ya. Oke, soal nomor 2 ini tentang skala waktu geologi. Denis, ini teman-teman yang udah tadi udah
yang sebelumnya udah pada hafal. Kalau waktu geologi ini akan sangat mudah buat teman-teman. Jadi aku sangat menyarankan teman-teman lagi-lagi ya. Yang terbaru ya kalau bisa teman-teman, ini yang terbaru yang tadi aku tunjukin yang ini ya, karena tapi ya jangan di ini juga, jangan dilupain juga yang lama-lama. Jadi kita punya tersier, eh, pratersier dan kuarter. Istilah sebelumnya ini kuarter dan tersier. Ini semua tersier. Jadi pratersier itu ya sebelum Paleosen. Sebelum Paleosen bisa Kapur, Jura dan seterusnya. Istilah sebelumnya Paleosen dan Neosen, Neogen, Paleogen dan Neogen adalah tersier ya. Tapi sekarang kita punya Paleogen, Neogen dan kuarter. Nah, di soal nomor 2 ini dia ambil kasus peta geologi peta 1976. Jadi masih lama gitu ya. Nah, peta lama ini dia masih ngebagi tersier dan kuarter. Jadi tadi kita punya ini ya, Denis ya, kita punya beberapa apa istilah-istilah, kita punya eon, kita punya era, kita punya period, kita punya epoch gitu ya. Epoch bahasa Indonesianya eon ini kurun ya. Kurun, era ini masa, period ini zaman dan epoch ini kala gitu ya. Jadi ini siapa tahu muncul istilah bahasa Inggrisnya, teman-teman juga jangan sampai ketuker-tuker. Nanti udah iya hafal ternyata ketuker ya. Era sama period gitu ya. Ini hati-hati banget ya. Nah, dia tanya eh jadi kebagi jadi tadi ya di apa namanya? Di era atau di masa Kenozoikum ya, Kenozoikum, yaitu kita terbagi jadi beberapa period ya, beberapa zaman. Zamannya apa aja? Zamannya itu ada sebenarnya kalau di yang jadul ya, itu ada tersier dan kuarter ya. Nah, tersier dan kuarter. Jadi kebagi dua nih yang jadul nih. Nah, tersier dan kuarter. Tersier itu apa aja? Tersier kita punya, jadi kalau aku ngafalnya dulu, Peom, PPH. Ini dari aku udah sempat ini nih ya, Peom, P, PH. Mungkin ini ada P-nya ada 3, jadi teman-teman hati-hati. Tapi bisa di logika lah. Ini dari yang paling tua ke yang paling muda. P yang paling tua adalah Paleo, Paleosen. Ya, Paleo ini kan artinya tua ya. Paleosen. Terus E-nya adalah Eosen, ya. O-nya Oligosen, M-nya Miosen, P-nya Pliosen, baru P yang hampir terakhir adalah Pleistosen, baru yang terakhir adalah Holosen, ya. Kuarter dan tersier ini kebagi jadi dua, ini gampang aja. Kuarter itu yang pH-nya aja, nah pH paling terakhir. Jadi dia punya Pleistosen dan Holosen, ya. Jadi tersier adalah sebelumnya ini. Jadi kita punya Peom ya, Peomnya. Nah, jadi kita punya dari yang paling tua di zaman, nah ini zamannya namanya zaman kuarter dan zaman tersier. Holosen ini adalah kala atau epoch ya. Jadi di zaman tersier kita punya ada beberapa kala ya. Kalanya adalah ada Paleosen, Eosen, Oligosen dan Miosen, dari yang paling tua ke yang paling muda. Sehingga kalau kita urutin berarti wah ini udah gampang banget nih, soalnya dia nggak ada perulangan ya. Pliocene bukan, ini kan Holocene mana ini yang paling muda, salah jelas. Jadi udah tahu Paleocene itu paling tua udah jelas nih. Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene ya. Peom. Nah, ini kan Peom P di sini. Nah, biasanya kalau yang pengen sedikit lebih susah ya, ya dia tinggal awalnya sama-sama Paleocene gitu ya, terus nanti di acak-acak di terus-terusnya ini bisa juga. Terus hati-hati juga nih dari tua ke muda sama muda ke tua ya. Kalau muda ketua berarti kebalikannya ya, dari Pliocen baru Miocen, Oligocen, Eocen, Pliocen. Jangan ketukar pokoknya ini ya. Nah, kalau sekarang kita bagi jadi 3 ya, ada Paleogen sama Neogen ya. Paleogen itu dari Paleosen sampai Oligosen. Ini Paleogen. Jadi zamannya namanya zaman Paleogen, bukan tersier lagi. Nah, terus ada zaman Neogen. Neogen itu dari Miocen sama Pliocen ya. Neogen ya. Nah, baru baru kuarter. Nah, kuarter ini istilahnya kayak yang baru-baru inilah gitu lah ya, yang baru-baru ini. Jadi gunung api kuarter berarti gunung api ya kayak yang sekarang-sekarang masih ada tuh, dari Sinabung ya, kita punya juga Merapi kalau di Jogja gitu ya. Ada gunung api Ciremai dan seterusnya yang dia berumur ya nggak lebih dari 2,6 juta tahun yang lalu gitu ya. Itu gunung api kuarter.
Ada gunung api yang dulu banget gitu ya, yang dia bahkan berumur bisa tersier, bisa neogen, paleogen, dia di Dieng dan seterusnya itu kan dia bisa berumur tua-tua banget gitu ya. Misal ada banyak sekali gunung api. Ya kalau yang teman-teman pernah ini juga Krakatau ya, Krakatau yang lama ya, Krakatau yang lama, Toba ya, itu gunung api yang dia tua banget gitu ya, bukan di zaman-zaman sekarang. Seperti itu untuk soal nomor 2 ya, Denis ya. Cukup atau ada yang mau ditanya lagi? Atau ada yang mau nanya eh bebas ya tentang stratigrafi atau tentang eh, skala waktu? Mungkin apa tadi Eza atau apa yang mungkin ada pertanyaan mengganjal tentang stratigrafi ini atau tentang apa namanya skala waktu geologi? Belum ada? Ya, nanti kalau misal kebayang atau apakah ingat atau apa langsung aja di kolom chat ya. Kita lanjut diskusinya. Oke, kalau belum ada aku coba kalau belum ada yang nanya aku yang nanya ini ya. Aku yang nanya. Coba jadi salah satu materi yang paling ini juga adalah skala waktu geologi ini ya. Oke. Oke. Sorry, sorry. Oke. Ya, sebenarnya oke ini pada pertanyaan nih. Oh, dari Dera ya. Oke, Dera. Jadi dari Dera ini pertanyaan. Kan nomor 8 itu kalau down warping itu termasuk prinsip stratigrafi juga enggak? Oke. Sebenarnya kalau di sini jadi aku coba tunjukin dulu. Ya nih, salah satu hukum dasar stratigrafi yang apa namanya? eh apa yang paling paling sering digunakan ya, yang paling sering kita kita sering banget gunakan itu ya di stratigrafi cara ini adalah ya seringnya cross cutting relationship ya dan superposisi. Jadi gue misalnya potong-memotong karena dia biasanya paling kompleks gitu ya. Sedangkan yang lain biasanya ya jadiin sebagai uh, tambahan untuk mengidentifikasi lapisan-lapisan yang dia uh, yang dia hubungannya biasanya sama fosil dan seterusnya gitu ya. Jadi kayak contoh bukan nama fosil, maksudnya udah lebih detail gitu ya, udah lebih sedikit lebih detail. Kayak inklusi itu kan seringkali nggak kelihatan, jadi dia harus sedikit lebih detail. Ya, biotic succession dan ternyata di fosil kan dia harus ngambil fosilnya, jadi kita harus lebih dalam gitu ya. Jadi yang paling sering sebenarnya superposisi dan cross-cutting relationship. Jadi kalau tadi pertanyaan nomor 8 itu kan dia nanya kayak gini. Mana itu nomor 8 itu ada istilah down warping juga ya nih. Jadi kalau ini yang tadi tadi sebelumnya udah pernah ini ya kita bahas beberapa hal ya. Oke. Jadi kalau si cross cutting tadi kita udah bahas kalau dia adalah memotong-memotong gitu ya. Dia potong sini, potong sana gitu ya. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Terus kontak metamorfism ini dia ya dia malah apa namanya metamorfisme kontak ya ada intrusi dan seterusnya gitu ya. Di sini nggak ada gambarannya. Terus kalau nah prinsip dasar yang utama sebenarnya adalah dia horizontality ya. Ini prinsip dasar geologi. Kalau down warping itu sebenarnya dia uh, ngomongin proses ya, proses. Jadi kalau teman-teman istilahnya apa ya down warping itu ya ketika pergerakan apa ya lapisan lapisan dia ke dia ada down warping ada up warping. Jadi kalau sesar lah ya kalau teman-teman ada biasanya kalau sesar turun ya sesar turun ini ada satu gerakan down warping gitu ya gerakan lapisan-lapisan yang dia uh, kemudian kayak tenggelam gitu ya di antara lapisan-lapisan lainnya gitu
downwarping. Atau kalau teman-teman lihat ini bukan dom apa cekungan ya, cekungan-cekungan yang dia cekungan itu kan struktur geologi yang dia empat arah ya, empat arah yang dia deepnya ke arah dalam. Nah, itu disebabkan oleh ada gerakan downwarping ya, ada gerakan ke bawah yang itu bisa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh tektonik tertentu. Nah, uh, dia proses hitungannya sebagai proses-proses yang terjadi gitu ya. Tapi prinsip dasar geologinya, kalau teman-teman lihat di sini adalah dia kan nanya prinsipal ya. Prinsip dasar geologinya adalah original horizontality gitu ya. Sehingga ya pergerakan ini ya, pergerakan yang kemudian menyebabkan pergerakan namanya apa namanya? Bisa downwarping. Kalau di sini mungkin ya kalau dia fokus ke sininya gitu ya, pergerakannya itu downwarping. Tapi untuk prinsip dasar geologinya adalah original horizontality. Kenapa? Karena eh, lapisan-lapisan yang miring itu dia menunjukkan adanya proses downwarping, tapi dia menunjukkan prinsip dasar geologi yang berupa initial horizontality atau original horizontality yang intinya di awal semua lapisan itu dia harus horizontal ketika dia tidak terganggu oleh aktivitas tektonisme tertentu gitu ya. Jadi menurutku seperti itu kalau dikaitinnya sama prinsip dasar geologi. Kalau kemudian dia nanya eh, apa namanya prosesnya gitu ya, proses-proses yang terjadi, maka yang terjadi adalah downwarping. Itu Dera kalau menurutku untuk dalam hal ini karena dia nanyain prinsip prinsip dasar geologinya, aku lebih condong ke original horizontality. Silakan kalau ada teman-teman ada yang mau ini mungkin nambahin atau pernah baca tertentu ya. Jadi kalau menurutku prinsipnya adalah seperti itu. Dan ya proses kalau downwarping dan seterusnya itu ya proses lah istilahnya kalau aku memahaminya. Ya. Oke. Terus udah nggak ada yang mau tanyain teman-teman? Kalau nggak ada yang mau tanyain, aku yang nanya ya. Coba kalau tadi aku sedikit bersinggung tuh tentang eh, hukum superposisi ya. Kalau hukum superposisi itu dia bilang mana ya? Di full screen. Nah, ini dia. Hukum superposisi dia menunjukkan lapisan yang atas itu lebih mudah dari lapisan bawah atau lapisan bawah lebih tua dari lapisan yang atas, lebih tua dari lapisan atas karena dia terbentuk duluan. Oke, kalau kita punya lapisan yang urutan yang di horizontal, yang lebih gampang toh, gampang lah A B C D E F G dia bakal dari bawah ke atas semakin muda. Kita punya lapisan yang miring sedikit, oke kita punya A B C D E gitu ya, miring sedikit, ya masih kelihatan lah ini yang tua yang ini. Pertanyaannya, kalau kita ngeliat di lapangan ternyata lapisannya tegak, nih ya, vertikal kayak gini, ada 5 lapisan. Pertanyaannya, mana yang lebih muda, mana yang lebih tua? A atau B? Coba teman-teman jawab. Mana yang lebih muda, mana yang lebih tua? Jawabannya bisa bisa kolom komentar, bisa A atau B atau teman-teman punya jawaban lain. Silakan. Ini A yang kiri atau B yang kanan, mana yang lebih muda? Mana lebih muda aja deh, teman-teman ini. Kita punya lapisan tegak kayak gitu, mana yang lebih muda kira-kira? A atau B? Ya. Zulfa B, oke. Yang lain? Yang lain ada ide lain kira-kira apa nih untuk kalau kita punya nemu lapisan yang tegak? Jawab aja di kolom chat atau mau ngomong langsung nggak apa-apa.
Mana nih yang mudah? A atau B nih? Tahu jawaban lain. Ada ide teman-teman? Nah, ya makasih Zulfa untuk sudah menjawab. Wah, mau perlu indikator lain. Ya, Bror. Apa tuh, Bror? Kira-kira indikator lain untuk menentukan kira-kira nih. Oke, dari fosil. Nice. Nice, nice, nice. Oke, oke, oke. Ya, oke. Boleh banget. Thank you, Ibror dan Zulfa. Ya, silakan kalau teman-teman masih ada apa namanya pendapat, langsung aja di kolom chat bisa ini. Nah, kalau teman-teman dia ini mungkin aja muncul juga soal-soal kayak gini. Kalau teman-teman punya lapisan yang dia ternyata vertikal gitu ya, atau yang ternyata dia, oh oke Zulfa yang A, oke, vertikal atau dia tegak banget gitu ya. Jadi nggak ada miring ke sini atau miring ke sana. Kalau miring sedikit kan masih bisa kelihatan ya kayak gini ya gitu ya. Jadi kalau kayak gini gimana nih kalau tegak nih? Nah, kalau gini ini akan sangat eh, sulit kalau kita cuma ngelihat cara geometri atau bentuknya ya. Jadi Zulfa sebenarnya kalau kayak gini ya ini perlu banyak banget indikator lain Zulfa. Jadi kita akan sangat sulit kalau eh, cuma dapat keterangan kayak gini udah yang tengah yang C itu udah kita suruh menentukan mana yang lebih mudah yang A atau yang A atau yang B yang kiri apa yang kanan. Sangat sulit gitu ya. Nah, benar banget kata apa tadi Ibror. Ibror ya benar ya. Ibror perlu indikator lain. Indikator lainnya bisa apa? Nah, jadi gimana cara menentukan kalau dia lapisannya vertikal? Kita bisa eh pakai pertama ya. Kalau teman-teman ini tiba-tiba muncul gitu ya. Yang di lapangan langsung ya. Jadi kita datang ke lapangan dan kita mengamati langsung ini ya. Yang bisa diamati langsung biasanya adalah pertama struktur sedimen. Ya. Kalau teman-teman pernah dengar, ya ini kita ngomong juga di stratigrafi, di sedimentologi, apa namanya struktur sedimen. Ada struktur-struktur sedimen yang dia bisa untuk mengindicate lapisan itu lebih tua atau lapisan itu lebih muda, atau mana yang terbentuk duluan, mana yang terbentuk belakangan. Ingat nggak teman-teman? Ada lapisan batuan, lapisan sedimen itu ketika dia terendapkan, ya sebelum pengendapan dia punya erosion, struktur erosion. Ketika pengendapan dia bisa punya sin deposition structure. Setelah pengendapan dia punya post deposition. Nah, seringnya yang bisa mengindikasikan itu adalah struktur sedimen yang erosional yang sebelum dia terendapkan dan struktur sedimen post depositional setelah dia terendapkan. Kalau teman-teman lihat di sini, di sini teman-teman bisa, nah, struktur sedimen erosional. Nah, pertama kita punya struktur sedimen kayak gini. Nanti kita banyak bahas juga di batuan sedimen ya. Fruit case ya, fruit case itu dia kayak gini, kayak bentuk eh, apa ya, nonjol-nonjol kayak gini. Sebenarnya kalau ini kan biasanya dia kelihatan pas dia udah nonjol gitu ya. Atau kalau sebelumnya itu dia berupa erosi kayak apa ya, cekung gitu, cekung erosi cekung gitu. Ya, cekung. Nah, ya ini struktur rasional ini biasanya kalau bisa kelihatan biasanya di permukaan gitu ya, di permukaan. Nah, kalau teman-teman kemudian nemu kayak gini, ya, struktur erosional, tadi di teman-teman punya lapisan ini ya, tegak gini ya, ya, lapisan C di sini. Terus teman-teman nemu ternyata entah fluid case atau groove case di sini, misalnya fluid case lah gitu ya, nonjol lagi nih, ya. Jangan dia nonjol di permukaan ya. Nah, ini ya, kalau ini menunjukkan dia udah, ya intinya ya, lapisan yang ini yang muncul ini adalah lapisan yang bawah gitu ya, lapisan yang bawah yang sini. Ya, sehingga kalau kalau teman-teman punya lapisan nasional sebenarnya rada susah karena ya dia harus nemu di ujungnya banget gitu ya, ujung banget sehingga kita bisa menentukan bahwa dia tuh semakin ke arah kanan gitu ya. Ini contoh aja gitu ya, contoh aja. Kalau nemunya di sini ya, nemu fruit case di sini ya, semakin ke arah kanan ya, berarti dia semakin tua gitu ya, makin dia semakin tua karena ya ini ada struktur bekas erosi di sini gitu ya, semakin arah kanan semakin tua. Ini emang rada susah kalau yang erosional.
Nah, salah satu yang paling gampang itu teman-teman bisa ngelihat kalau nah ada namanya ini flame structure load case. Nah, load case atau flame structure itu adalah struktur sedimen yang dia kayak gini. Awalnya ada lapisan kalau teman-teman udah pernah sebelumnya pernah dengar ya load case. Awalnya dia ada lapisan lempung ya, batu lempung atau lanau yang dia belum mengeras gitu ya, masih lembek. Terus terendapkan juga di atasnya lapisan batu apa pasir gitu yang sedikit lebih berat ya, yang lebih berat. Lama kelamaan karena dia lebih berat, dia akan katakan di beberapa titik nih. Karena dikatakan di beberapa titik, akhirnya dia ambles, maksudnya ambles. Yang terjadi apa kalau ambles kayak gini? Nah, dia akan membentuk ambles kayak gini. Nah, struktur ambles kayak gini, ini adalah namanya struktur, pernah dengar ya, load case ya, load case, pembebanan. Karena di sini ditekan, yang terjadi adalah dia bagian yang tengah ini mencuat. Nah, bagian yang mencuat ini kita sebut sebagai flame structure. Nah, yang tengahnya ini ya. Jadi sini tekan, wah dia muncul. Ini hanya bisa terjadi kalau bawahnya lempung, atasnya pasir atau yang lebih berat. Sehingga kalau teman-teman kemudian nanti nemu struktur sedimen ini, ya di lapisan yang ternyata tegak, kalau teman-teman tadi balik lagi kita punya lapisan tegak di sini, sorry, ya sedimen, teman-teman punya lapisan tegak di sini, terus teman-teman nemu ada load case di sini, load case ini, ada flame structure di sini. Nah, begini berarti ya flame structure ini flame-nya nih, flame. Nah, ada clue kayak gini deh, misal yang tua, yang A, yang kiri, atau yang B, kira-kira yang tua, yang lebih tua, ke arah kiri apa ke arah kanan, yang lebih tua. Ah, benar banget ya, bro. Nah, kenapa? Karena ya ini flame structure hanya bisa di sini lempung gitu ya. Kemudian ketekan di sini ya, ketekan flame-nya nih mencuat di sini. Sehingga menunjukkan bahwa yang ini itu ada di bawah dulunya, yang ini ada di atas. Sehingga yang lebih tua adalah ke arah lapisan yang nah, ini bisa kita tahu dengan tahu prinsip stratigrafi ya, salah satunya kita dari struktur sedimen gitu ya. Jadi satu ya itu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi ada nggak sih struktur sedimen. Kalau ternyata nggak ada dan masih aja susah kita untuk ini kan ya. Tapi sebelum sini ada lagi pertanyaan. Nah, struktur sedimen ada banyak lagi nih. Kalau misal aku punya uh, struktur sedimen yang kayak gini, di sini lapisannya ini batuannya lapisannya gede-gede ya, butirnya gede-gede, makin ke atas makin kecil gitu ya. Makin kecil gitu ya, ini pasir, ini lanau gitu ya. Ini lempung. Jadi semakin ke sana ya, semakin halus ukuran butirnya. Nah, ini kita sebut sebagai struktur sedimen apa namanya? Gradasi ya, gradasi. Graded bedding, lapisan bergradasi ya. Pertanyaannya kalau kayak gini, misal, berarti yang dua, yang A atau yang B? Yang kiri apa yang kanan? Ibrar B yang tua yang B. Nah, kenapa? Benar. Kenapa yang B lebih tua? Benar. Tapi ini kita gini, oh ya, sorry. Ini kita kondisinya cuma punya gradasi aja. Kita nggak ada apa namanya? Nggak ada flame structure-nya. Nggak ada flame structure, nggak ada load case. Jadi kita gradasi aja kayak ini. Kira-kira mana yang tua nih? Kalau cuma kita punya gradasi. Cuma kelihatan, oh yang ini lebih muda, yang lebih tua gitu. Gambarannya matanya besar di kiri. Oke. Kalau Ebrar B, kalau Zulfa yang A. Oke. Nah, nah. Jadi ini yang tua yang A. Oke. Oke. Ebrar alasannya karena dari pembebanan batuannya. Oke. Nah, ini salah satu jebakan juga sebenarnya teman-teman. Ini hati-hati. Kalau teman-teman punya kemudian nanti ada pertanyaan kayak gini ataupun ada salah satu sedikit ya ini sedikit pendalaman terkait struktur sedimen sekaligus stratigrafi ya.
ada beberapa struktur sedimen yang dia nggak bisa digunakan untuk cari tahu mana yang tua mana yang muda, gitu ya. Maksudnya terlalu gambling, gitu ya. Kenapa? Eh, karena biasanya ada kebalikannya. Nah, biasanya ada kebalikannya. Contoh gimana? Jadi struktur sedimen yang seringnya kayak gitu adalah struktur sedimen yang dia syn depositional atau terbentuk ketika proses pengendapan. Contoh ini, contohnya adalah perlapisan gradasi atau perlapisan fining upward, coarsening upward. Jadi dia semakin ke atas semakin mengkasar, semakin menghalus ke atas gitu. Gimana ceritanya? Ceritanya gini, kalau teman-teman hanya kita cuma punya data ini di lapangan, oke kita punya lapisan tegak, tapi di sini makin kanan semakin halus nih lapisannya. Dan nggak ada data lain kayak flame structure dan seterusnya. Ini akan sangat riskan atau nggak bisa kita jadikan acuan untuk menentukan yang tua dan yang muda, gitu ya. Jadi jawabannya bukan A atau B, gitu ya. Jawabannya belum tentu, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita punya lapisan kayak gini, ya, yang bawah lebih tua, yang bawah lebih eh, besar, gitu ya, lebih kasar-kasar, ukuran butirnya lebih besar-besar, semakin ke atas semakin halus, gitu ya, kayak gini. Ini namanya gradasi normal ya, gradasi normal atau eh, normal bedding ya, gradasi normal, graded bedding yang dia. Nah, kenapa disebut gradasi normal? Karena normal itu sering ya, normal, normal itu berarti dia normal sesuai dengan gravitasi, sesuai dengan hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu menyebutkan ya semakin berat dia akan semakin di bawah. Semakin berat biasanya dia parameternya semakin besar-besar gitu ya. Semakin berat dia akan semakin di bawah. Artinya dia ikutin gravitasi itu. Awalnya berat-berat terus semakin ke atas semakin yang ringan-ringan. Makanya normal. Makanya terus kita punya juga namanya sesar normal ya. Sesar normal itu berarti dia yang turun gitu ya, sesar turun. Karena dia ikutin gravitasi, gravitasi ya turun gitu. Tangan sesar terbalik atau reverse atau sesar naik ya dia kebalikannya. Dari terbalik berarti dia kebalikannya dari yang halus dulu. Nah, yang halus baru semakin ke atas semakin dia mengkasar gitu ya. Semakin dia mengkasar. Nah, kondisi kayak gini ya, teman-teman, bisa dua-duanya. Jadi di suatu perlapisan tuh bisa dia bergradasi normal ataupun bergradasi terbalik. Dia bisa dia mengkasar ke atas, dia bisa mengkasar ke halus dan kondisi sangat umum dijumpai di lapangan ya. Ini hanya perkara energi pengendapan. Jadi bisa saja dia energi pengendapannya awalnya besar, terus energi pengendapan yang lebih kecil atau energi pengendapan yang lebih kecil ke energi pengendapan yang lebih besar. Jadi ya kalau kita cuma punya kayak gini, cuma gradasi kasar halus halus kasar ini nggak bisa sama sekali tetot. Pokoknya eh, jangan kita jadikan acuan untuk dia menentukan mana yang muda mana yang tua gitu ya. Karena bisa aja ya dia pengendapannya dari yang halus dulu ya, berar atau yang lainnya. Dia bisa aja ya daerah atau Zulfa bisa aja dia pengendapan yang dari yang ini dulu yang halus-halus dulu lempung dulu ke arah yang dia uh, besar-besar, atau kebalikannya bisa aja dia dari yang besar-besar dulu kayak halus. Jadi nggak bisa kita gunakan untuk menentukan mana yang tua mana yang muda. Jadi jangan sampai ke gocek gitu ya, ketipu gitu ya. Jadi gradasi ataupun kita punya finding upward, coarsening upward itu nggak bisa kita gunakan untuk menentukan lapisan tua, lapisan muda ya. Kalau cuma punya itu gitu ya. Tapi kalau kita punya tambahan lain kayak tadi ya, kayak tadi kalau misal mungkin Ebron mikirnya ya udah, oh berarti mungkinan kalau misal di sini kita nemu flame structure gitu ya di sini ya, structure. Nah, ini jelas. Oh, berarti jelas yang halus dia akan lebih tua gitu ya dari yang ini. Tapi kalau nggak ada nggak mungkin, nggak bisa. Nah, karena bisa gratis normal bisa gratis terbalik. Gitu ya, teman-teman. Jadi belum tentu. Jawabannya adalah belum tentu. Nggak bisa kita gunakan. Nah, kalau udah kayak gitu, ya, berarti kita perlu tambahan lagi, info tambahan. Apa info tambahannya? Kita perlu namanya, tadi yang Ibnu bilang, fosil, ya. Jadi ada salah satu, uh, apa namanya, salah satu cara untuk mengindikan adalah kita kombinasikan dengan hukum starter identified by fossil atau faunal succession tadi ya, fossil identification. Jadi ini namanya relative dating atau penentuan umur secara relatif. Relatif terhadap apa? Terhadap umur fosil. Jadi kalau tadi kita cuma punya data kayak tadi ya, struktur sedimen tadi kunci sebenarnya dia bisa
ya untuk menentukan mana yang muda mana yang tua bisa. Cuma harus hati-hati, kita perlu selektif mana yang lebih muda, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan, ya. Dan kalau misalnya udah nggak ada itu nggak bisa, kita baru pakai fosil. Nah, fosil ini yang tadi kita udah ngomongin juga kan, fosil itu bisa relative dating. Jadi misal fosil, kita punya punya fosil yang dia umurnya di sini kita punya umur Eosen, ya, gitu ya. Ini kita punya Pliocene, ya, Pliocene. Kira-kira berarti yang terbentuk duluan yang A atau yang B, teman-teman? Kalau di analisis nih kita ambil ambil sampel di sini, ya, ambil sampel di sini. Oh, di sini umurnya Eosen, umur fosilnya gitu ya, ini umurnya Pliocene, ya. Berarti yang tua yang A atau yang B? Gampang ya, kira-kira teman-teman. Yang tua berarti yang A ya. Gampang ya kalau gini ya. Ya, eh ya ini udah jelas. Maksudnya kayak Eosen, Oligosen, Miocene, Pleistocene gitu ya. Jadi yang penting urutannya teman-teman hafal. Oh, Eosen lebih tua gitu ya. Eosen nama Pliocene kan. Yang penting yang kiri terbentuk duluan. Nah, kalau di fosil kayak gitu. Ya, fosil salahnya fosil di Indonesia ya sulit untuk ditemukan fosil-fosil yang dia makro ya, fosil-fosil yang dia gede-gede terus kayak kita bisa, wah ini fosil apa namanya, kalau di ini kan teman-teman trilobit gitu ya, trilobit terus ada apa namanya fosil lainnya. Jadi teman-teman bisa tahu, wah nih yang ini jelas lebih tua lebih muda. Makrofosil itu jarang banget. Yang sering kita jumpai adalah mikrofosil, fosil-fosil yang dia mikro, ya, fosil mikro yang dia harus diambil terus diayak, terus kita analisis di lab gitu ya, kita identifikasi di bawah mikroskop baru bisa ketahuan, oh kira-kira ini umurnya itu Eosen, sedangkan yang kanan ini umurnya Pliocene, ya, sehingga kita bisa memperkirakan kalau yang kiri ini lebih tua sehingga lebih terbentuk duluan, ya. Jadi ini A, dulu baru B, baru C, baru D, baru E, baru di akhir yang E kebentuk, gitu ya. Ini yang terjadi kalau kita pakai fosil, ya. Itu namanya relative dating. Jadi pakai fosil bisa. Yang terakhir, kita bisa pakai namanya absolute dating atau penanggalan atau penentuan umur secara absolut. Caranya adalah dengan pakai ya yang mahal, paling mahal ya, namanya bisa radioactive dating atau carbon dating dan seterusnya. Jadi kita ambil sampelnya terus kita uji secara kandungan unsur radioaktifnya gitu ya. Nah, ini kandungan unsur radioaktif dan seterusnya ini penting banget dan sering dan pernah muncul gitu ya. Teman-teman ini perlu ini juga ya. Nah, intinya kayak gimana sih? Intinya kayak gini. Kalau unsur-unsur radioaktif itu dia punya peluruhan, teman-teman. Jadi dari waktu ke waktu dia akan meluruh ya. Awalnya satu nih, gampangnya ya, istilah gampangnya ya. Awal satu dalam waktu ternyata dia 10.000 tahun, dia bagi jadi dua ya, meluruh gitu ya. Bagi jadi dua. Jadi sisa 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 sorry, bukan bagi jadi dua. Jadi sisa setengahnya ya, sisa setengahnya. Terus 10.000 tahun lagi dia sisa seperempatnya. 10.000 tahun lagi dia sisa berarti seperdelapannya gitu. Seperdelapan ya. Lagi seper 16 ya. Nah, terus sampai sampai terus 1% ya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, dari awal dia terbentuk gitu ya, sampai sekarang udah tinggal berapa gitu ya. Misal sekarang udah 1/32-nya gitu, 1/32. Oh, berarti kalau kita ini kan, kalau dia melurus setiap 10.000 tahun, berarti umurnya dia 16, 8, seperempat, setengah, satu. Jadi dia punya 10.000, 10.000, 10.000, ya, 10.000, 10.000. Tuh, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 50.000 tahun. Nah, umur dia berarti 50.000 tahun. Sampai sekarang dia tinggal sisa sepertiga duanya. Gitu. Nah, itu namanya absolute dating ya. Teman-teman tahu penentuan umur secara absolut gitu ya. Jadi kita lihat dari kandungan unsur-unsur tertentunya. Ini kalau radioaktif gitu ya. Karbon juga bisa seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi bisa tiga cara itu ya. Sementara kalau ke ininya, kalau teman-teman muncul pertanyaan sedikit analitik kayak gini ya, teman-teman udah bisa coba kaitkan ya. Karena ini terkait sama stratigrafi ya. Kaitkan kalau oh ternyata bisa dari struktur sedimen ya, bisa dari fosil, benar kata Ibrar tadi, dan bisa dari absolute dating. Dan intinya jawabannya tergantung kondisinya ya. Ini nggak bisa langsung set 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 gitu ya. Nggak bisa ini langsung kita mana yang tua mana yang muda kalau tegak kayak gini ya. Kayak gitu.
Bahkan ya kayak misal kalau miring aja sebenarnya hati-hati banget teman-teman. Kayak miring kayak gini ya, miring kayak gini ya, ya. Miring kayak gini udah hampir tegak kayak gini. Ini belum tentu ya, dia miringnya dari sini. Awalnya horizontal, terus dia miring kayak gini. Belum tentu. Bisa jadi awalnya dia kayak gini, terus kemiringin kayak gini ke sini. Jadi semakin tegak, terus lama-lama kebalik kayak gini. Nah, itu. Jadi ini hati-hati banget. Sebenarnya lapisan-lapisan miring ini ya perlu analisis yang eh, sedikit mendalam gitu ya. Ya tadi analisis secara stratigrafi, secara struktur sedimen ya. Dan untuk stratigrafi ini bisa struktur sedimen atau fosil, kita ambil fosil, semoga ada. Atau yang absolute dating tadi, itu bisa kita lakukan juga gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Oke, itu sedikit analitik terkait pertanyaan ini ya, stratigrafi ya. Nah, ada yang tiga. Sementara ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Barangkali ada pertanyaan yang masih mengganjal. Oke. Ya, sementara kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya, teman-teman. Kan kita istirahat 30 menit. Kita lanjut di setengah 4, saat asar dulu, dan seterusnya. Tapi sebelum itu, nah ini disuruh foto, teman-teman. Jadi teman-teman boleh on cam dulu. Sebentar aja, komentasi. Mantap, Agung. Nice. Nah, Ibrar backgroundnya sama-sama ini mesti. Nah, mantap. Yang lain boleh foto dulu di sesi pertama kita ini. Ada Dera. Eza kemana Eza nih? Eza di belakang Ibrar itu jangan-jangan. Beda orang Kak. Beda ya? Beda ya? Oh, barangkali, barangkali. Oke, oke, oke. Ada Faradisa, ada Intan, ada... Oh ya, Intan, thank you. Ada Denish. Oh, ada Kalukman di sini. Oke. Hmm. Ah, Dera, mantap. Faradisa. Iya, pada kalau cewek-cewek biasanya pakai kerudung dulu nih biasanya. Biasanya ini. Wah, nice. Oke, sudah lengkap. Oke. Kita foto dulu ya. Ini hari Minggu. Minggu teman-teman keren banget, semangat banget. Oke. Ya, berpose teman-teman. 3, 2, 1. Ada Faris. Bentar, bentar. Faris. Faris. Bentar, bentar. Faris mau join gak, Faris? Oke, lah, lanjut aja ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, sip. Cukup teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman. Kita lanjut lagi setengah 4. Ya, semoga masih semangat. Silakan minum-minum dulu, istirahat dulu. Oke, thank you teman-teman. Bye, bye, bye. Lanjut setengah 4. Silakan. Yang mau lift dulu nggak apa-apa, nanti lanjut masuk lagi.